Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye. Li Qiye langsung menantang Gui Fusu begitu dia melangkah ke atas panggung. Dia mengumumkan agar Gui Fusu menerima kematiannya, dan ini menyebabkan banyak orang yang hadir mengambil napas dingin, mereka pikir bocah ini terlalu sombong. Ekspresi Gui Fusu menjadi jelek. Setelah bergabung dengan kerajaan kuno sebagai jenius, pernahkah Anda berani menentangnya seperti ini? Setelah mendengar kata-kata yang begitu riuh, beberapa murid Zenith dan Grand tekad kepala mereka dan menyatakan, bocah ini terlalu sombong juga gila. Bahkan beberapa mata menyorot para murid suci membuka, anak ini naif, Gui Fusu mampu bergabung dengan balai era suci. Dia hanya bergabung dengan aula era Zenith karena masalah tertentu. Gui Fusu melangkah ke atas panggung dengan aura dingin dan gelap yang menyerupai setan besar, lalu dia memandang Li Qiye dengan permusuhan. Bagaimana kamu ingin mati? Maukah saya merobek anggota tubuh Anda atau mencincang Anda menjadi berkeping-keping? Li Qiye tidak peduli padanya dan perlahan berkata, Anda terlalu banyak bicara. Kamu harus mengambil tindakan alih-alih menggerakkan bibirmu. Aura mengerikan Gui Fusu melonjak ketika dia berteriak, bodoh-bodoh. Aura mengerikan awalnya tiba-tiba berubah menjadi lapisan cahaya abadi yang memiliki udara kaisar yang samar. Dalam sekejap, Gui Fusu melepaskan kecepatan yang tidak bisa dipercaya dan terlalu cepat dilihat. Dengan ledakan keras, Gui Fusu menabrak Li Qiye, menyebabkannya menabrak panggung naga. Ledakan, melibatkan memekakkan telinga terjadi ketika tubuh Li Qiye terbang ke panggung, menyebabkan perjalanan ajaibnya melintas. Tahap ini dipertahankan oleh karakter yang tak terkalahkan dengan hukum universal yang tidak dapat dilawan. Jika tidak, bahkan gunung besar akan hancur setelah dipukul dengan kekuatan seperti itu. Setelah serangannya berhasil, Gui Fusu dengan angkuh berdiri di sana dan menyatakan, hanya kunang-kunang belaka namun masih berani bersaing dengan kecemerlangan bulan. Napasnya memancarkan aura kaisar bersama dengan lampu-lampu indah, membuat orang lain terkagum-kagum. Pengejaran abadi-abadi, hukum abadi umur panjang Kaisar Yao Guang. Bahkan para siswa era suci mengubah ekspresi mereka ketika mereka menatap ke arah aura kaisar yang menekan. Sedangkan untuk para siswa Grand Era dan Era Zenith, hukum kaisar adalah sesuatu yang jauh dari jangkauan mereka. Bocah sombong, akan aneh jika dia tidak mati setelah menerima pukulan dari hukum kaisar. Seorang murid Era Zenith cukup senang melihat seseorang menderita. Fusu senior memiliki hukum kaisar yang tiada taranya, dia lebih dari cukup untuk memerintah atas orang itu. Meskipun mereka hanya kata-kata sunjungan, hati banyak orang tenggelam. 5 istana, satu makhluk tercerahkan surgawi dengan hukum kaisar adalah ancaman besar bahkan bagi 5 makhluk tercerahkan pencerahan. Pada saat ini, suara malas terdengar ketika Li Qiye berdiri dan menyeka debu dari tubuhnya, Firefly. Apakah Anda mengacu pada diri Anda sendiri? Saya hanya melakukan pemanasan, namun Anda tetap menyombongkan diri tanpa rasa malu. Mati. Melihat Li Qiye baik-baik saja, Gui Fusu berteriak. Dia kemudian memindahkannya ke depan. Pada saat ini, kecepatannya melebihi semua imajinasi seperti sambaran petir saat dia menabrak tubuh Li Qiye. Kecepatan dan dampak seperti itu menghasilkan perubahan warna pada wajah banyak orang. Ini adalah kecepatan murni tanpa teknik atau hukum apapun. Kadang-kadang, kecepatan murni saja lebih menakutkan daripada hukum jasa. Gui Fusu memasak pengejaran abadi-abadi, yang membuatnya menjadi sangat cepat. Li Qiye berdiri teguh melawan Gui dampak cepat Fusu. Tubuhnya tiba-tiba meledak ketika hukum ilahi memulai nyanyian rohani mereka, neraka menekan fisik ilahi yang bangkit membangunkan dan segera menekan langit dan bumi. Bang! Terjadi yang memekakkan telinga meledak ketika Gui Fusu menabrak Li Qiye dan darah menyembur kemana-mana. Namun, yang menyerang terbang bukan Li Qiye, dan darah yang tumpah itu juga bukan dari dia, itu berasal dari tubuh Gui Fusu. Saat fisiknya yang saleh keluar, Li Qiye menjadi dewa yang tak tergoyahkan gunung lebih berat dari bumi karena menindas 9 dunia. Meskipun Gui Fusu cepat, dia membanting ke Li Qiye sama dengan menyerang gunung, sehingga mengakibatkan kondisinya saat ini.
Gui Fusu terbang di udara dan melakukan jungkir balik untuk menstabilkan sebelum meluncur di udara dengan sayap ilahinya terbuat dari cahaya. Li Qiye tersenyum dan berkata, ingin melarikan diri. Sebelum Gui Fusu mendarat, Li Qiye mengambil langkah ke depan dan Kun Peng meluncur ke langit dengan aura kaisar saat Li Qiye mengejar Gui Fusu. Kaki surgawinya menginjak tubuh Gui Fusu. Gui Fusu terkejut. Dalam sekejap mata, sayap ilahinya mengepak, meninggalkan bayangan yang kosong. Menggunakan kecepatan yang luar biasa, dia menggunakan hukum kaisar yang tiada taranya untuk potensi maksimalnya dan menghindari kaki Li Qiye, lalu dia menciptakan jarak di antara mereka berdua. Masih ingin berlari, Li Qiye tersenyum. Kun Peng melompat ke langit dan space varian muncul. Tiba-tiba, keseleo di ruang tidak lagi ada. Meskipun kecepatan Gui Fusu sangat mengejutkan para jenius dari Aula Era Suci, tetapi sebelum dia bisa melarikan diri, Li Qiye sudah memblokir dan dengan keras memukulnya dengan tendangan seperti cambuk. Terkejut dalam waktu itu, dia tidak bisa melarikan diri bahkan jika dia mau. Dia kemudian secara mendasar mengundang harta kehidupan yang defensif. Dia sangat cepat, tetapi Li Qiye bahkan lebih cepat. Bang! Tendangan Li Qiye dengan kekuatan jutaan dan jutaan pound jatuh ke bawah. Harta kehidupan hancur dan suara tulang hancur muncul. Tubuh Gui Fusu menghantam keras ke panggung naga sementara darah ungu menodai tanah. Setelah mendengar suara tulang hancur, semua penonton mengambil napas dingin dan benar-benar ngeri. Mereka merasa seolah-olah itu adalah tulang mereka sendiri yang hancur. 6 varian Kun Peng. Pada saat ini, seorang jenius suci yang agung memfokuskan ke arah Kun Peng di atas kepala Li Qiye dan paksaan ke dalam keheranan. Krek-krek, pada saat ini, suara tulang yang terhubung kembali muncul. Gui Fusu berdiri saat tubuhnya yang berlumuran darah mengeluarkan bunyi berdenting sementara tulangnya kembali bersatu dan lukanya pulih. Hukum kaisar yang menakutkan, pengejaran abadi-abadi. Murid-murid yang menyaksikannya dari Aula Era Grand dan Aula Era Zenith cukup terkejut dengan pemulihannya yang cepat. Tingkat pemulihan ini akan membuat hampir mustahil untuk membunuh. Gui Fusu kemudian meraung, binatang kecil, kau membuatku marah. Tubuhnya kemudian dibelah menjadi 4 salinan yang tepat. Mereka berempat berdiri di tempat yang sama, orang tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang palsu. Apakah itu ilusi? Setelah melihat keempat Gui Fusus berdiri bersama, seorang siswa berbisik pelan. Lainnya seseorang membuka pandangan sorgawi tetapi dia tidak bisa membedakan yang asli dari yang palsu. Keempatnya nyata. Seorang murid dari Aula Era Suci menggelengkan kepalanya dan berkata, itu bukan ilusi. Jenius hebat ini juga menggunakan surgawi yang tak tertandingi, tapi dia masih tidak bisa melihat yang asli, jadi dia yakin bahwa keempatnya nyata. Seorang murid yang memiliki beberapa pengetahuan tentang klan Gui Fusu berseru dengan terkejut, harmonisasi Tetragos. Rumor mengatakan bahwa ini adalah seni pamungkas klan hantu seseorang dapat berubah menjadi 4 sambil mempertahankan kekuatan yang sama dengan bentuk aslinya. Hati semua orang mulai berdebar setelah mendengar ini. Satu Gui Fusu cukup menyeramkan, jadi bagaimana dengan empati? Binatang kecil, terima kematianmu. Keempat Gui Fusus mengelilingi Li Qiye saat 5 istana naik di atas kepala mereka. 5 nasib istana kemudian berubah menjadi domain untuk masing-masing klon yang akhirnya beresonansi seperti kerajaan yang luas. Gemuruh, suara Grendau muncul dengan suara memekakkan telinga. Keempat domain berubah menjadi kerajaan untuk menyerang Li Qiye. Di dalam kerajaan ini, 4 domain perlahan mengangkat patung raksasa dengan wajah suram hantu ganas. Bagaimana ini mungkin? 5 istana berubah menjadi kerajaan. Setelah melihat pemandangan ini, semua siswa ketakutan. Orang harus tahu bahwa istana nasib sangat penting bagi para pembudidaya, dan 4 orang istana nasib bisa berubah menjadi domain sementara 8 istana nasib bisa berubah menjadi kerajaan. Gui Fusu hanya memiliki 5 istana nasib sehingga ia hanya bisa membentuk satu domain, tidak mungkin untuk menciptakan kerajaan, namun dia benar-benar berhasil mencapai prestasi yang luar biasa ini. Seorang murid yang sangat berbakat menjelaskan, ini disebut 5 pengertian, bukan kerajaan. Hantu tetraharmonisasi yang menggabungkan 4 domain mungkin terlihat seperti kerajaan, tetapi kekuatannya jauh di bawah yang asli. Bang, bang, bang. Keempat patung hantu raksasa membayangkan energi yang mengerikan, memenuhi langit.
Hanya dalam beberapa saat, patung keempat memberikan kekuatan 5 kesedihan Guifusu untuk bangun dan menjadi 4 hantu jahat yang tak terkalahkan. Energi mengerikan yang mengelilingi Li Qiye dan berubah menjadi gelombang pasang ilahi yang tak terbatas. Dalam beberapa saat, itu tidak hanya mencakup Li Qiye tetapi juga berubah menjadi rantai tak menyenangkan yang ingin mengikatnya. Di dalam 5 kesedihan, dimanapun Li Qiye pergi, dia akan tenggelam dalam energi yang mengerikan ini. Rantai jahat dan jahat itu seperti belatung menempel pada tulang, Li Qiye tidak akan pernah bisa melarikan diri. Hal yang paling mengerikan bagi para penggarap adalah domain 4 istana musuh mereka atau 8 istana kerajaan. Setelah terperangkap di dalam, itu berarti seseorang telah jatuh ke wilayah mutlak musuh mereka, dan musuh mereka memiliki keunggulan yang pasti. Satu pemikiran dari musuh dapat mengubah langit dan bumi. Satu pemikiran untuk 8 kesedihan terbalik. Akan sangat sulit untuk melarikan diri dari situasi seperti itu, dan dalam sebagian besar kasus ini, orang hanya bisa menunggu kematian mereka begitu mereka terjebak di dalam wilayah absolut. Buka! Li Qiye kemudian berseru nyaring saat tubuh salehnya menginjak bumi yang bergetar. Kisah mengerikan muncul dari wilayah 5 sunyi sepi. Guifusu sangat terkejut. Namun, meski begitu, Guifusu mempercepat 4 hantu jahat ketika mereka memancarkan rantai mengerikan yang tak terhitung jumlahnya yang selalu menempel pada target mereka. Bahkan jika fisikmu tidak terkalahkan, kamu masih akan mati di bawah kekuatan 5 diamku sepi hantu dan ilahi. 4 Guifusu meraung. Dalam sekejap, keempat hantu menjadi lebih kuat karena jutaan juta di dunia ini ditutupi aura yang mengerikan. Zhang, rantai yang tak terhitung jumlahnya dan deringnya tidak menyenangkan membuat Li Qiye terkejut dan diselimuti dia di dalam. 5 wilayah besar terpencil adalah wilayah absolut Guifusu. Di tempat ini, Li Qiye selalu dirugikan. Yang lebih mengerikan adalah rantai tak berujung. Dengan sedikit kecerobohan, seseorang akan dikunci oleh mereka. Hari ini, aku ingin mencabik-cabik anggota tubuhmu. 4 patung hantu jahat menarik rantai besar yang mengikat Li Qiye. Mereka berempati menarik keras, dan tubuh Li Qiye mulai mengeluarkan suara berderit. Jika ini terus berlanjut, maka ia akan terbelah menjadi 5 bagian. 1. Mentah di sini dipotong-potong oleh 5 kuda, yang merupakan hukuman di Tiongkok kuno. Banyak siswa terengah-engah ketika mereka menyaksikan tubuh Li Qiye mulai retak karena keempat anggota tubuhnya hampir putus. Bahkan para jenius sekret era tidak akan menamparkan dada mereka dan dengan berani menyatakan bahwa mereka bisa melarikan diri dari wilayah besar 5 terpencil. Di dalam wilayah absolut ini, Guifusu adalah dewa, dan kemauannya dapat membantai semua yang lain. Hewan kecil ini merindukan kematian. 5 wilayah terpencil Brother Gui dapat membunuh semut. Di panggung lain, Qi Xiaodi yang berperang melawan Huang Fufeng terkejut melihat Li Qiye terperangkap di suatu wilayah dan menjadi bingung. Huang Fufeng mengambil keuntungan dari ini dan terus mendorong Qi Xiaodi kembali. Suara Guifusu turun dari langit dengan gengsi ilahi, binatang kecil, mati. Zhang, rantai yang mengunci Li Qiye ditarik ke batas maksimal mereka, ingin memisahkan Li Qiye. Hanya seni kecil, apakah Anda pikir itu bisa memikat saya? Li Qiye yang dipenjara tidak merasa cemas sama sekali dan tetap tenang seperti biasa. Dia kemudian dengan santai berbicara, saya akan menunjukkan kepada Anda apa sebenarnya seni pamungkas itu. Suara dentang berat jatuh ketika rantai tetap keluar dari dada Li Qiye. Yang muncul adalah kunci yang terbuat dari api matahari. Itu membentenginya dan, dalam sekejap, terlepas dari seberapa tajam keempat patung hantu itu menariknya, mereka tidak bisa menggerakkannya, apalagi merobeknya berkeping-keping. Li Qiye kemudian mengeluarkan teriakan, buka untukku. Pada saat ini, banyak matahari mulai naik tepat di belakang Li Qiye sampai ada 9 matahari di langit, mencapai langit dan bumi. 5 wilayah terpencil Guifusu segera dikelilingi oleh 9 matahari. Ledakan. Dalam sekejap mata, sinar matahari yang kejam turun ke bawah, samudra api yang tak berujung menutupi 5 sepi-sepi. Nyala api ini dapat menghancurkan domain di tanah dan semua bintang di surga. Kekuatan nyala api yang sangat murni ini dapat menggambarkan apapun yang disentuhnya menjadi abu. 9 Sun mengunci hukum surga, teknik yang pernah dipuji sebagai yang terkuat di sekte kuno dupa pembersihan, teknik yang juga menikmati reputasi buruk terkenal sejak zaman kuno. Di antara teknik-teknik di dunia ini,
ia berada di peringkat 5 besar. Ledakan. Lautan api membakar wilayah 5 terpencil dan 4 patung hantu dirubah menjadi abu. Kurang dari, jerit Gui Fusu memilukan ketika wilayahnya menjadi abu. Api halus menyebar dari wilayah dan ke tubuh aslinya. Ketika wilayah itu menjadi abu, tubuhnya juga berubah menjadi debu. Hanya dalam sedetik, klon ketiga hancur, meninggalkan tubuh aslinya, tetapi tubuh aslinya juga tidak bisa lepas dari api yang membakar langit ini. Setelah ledakan terdengar oleh semua orang, tubuh Gui Fusu terbakar menjadi garing. Jeritan melengking terus-menerus. Tubuh arangnya jatuh dari panggung. Kematiannya pasti setelah terbakar sampai tingkat ini. Li Qiye dengan mudah berjalan keluar setelah wilayah absolut dihancurkan. 9 matahari terletak di belakang punggung Li Qiye dengan suhu yang sangat panas. Meskipun semua esensi yang kebakaran ekstrim terkondensasi di dalam 9 matahari, suhu ini masih cukup untuk memuat semua keberadaan. Semua murid menatap ngeri ketika mereka melihat 9 matahari melayang tepat di belakang Li Qiye. Seolah-olah, hanya dengan satu kemauan, dia bisa membakar langit dan bumi ini. Jika ke-9 matahari ini turun, tak satu pun dari mereka akan bisa lolos dari malapetaka ini. Namun, tidak satu pun dari mereka yang mengetahui teknik apa ini. Tanpa diketahui siapapun, seorang lelaki tua berdiri tepat di luar panggung arbiter naga, dan ia kehilangan warna saat berkabut. Hukum 9 matahari mengunci surga. Teknik legendaris terkuat dari Cleansing Incense Ancient Sect peringkat dalam 5 teknik terbaik dunia ini. Hallmaster, semua siswa kagum setelah mereka melihat pria tua ini, termasuk bahkan para jenius terbaik. Orang tua ini adalah Master Balai Era Suci. Dia benar-benar tak terduga dan tidak ada yang tahu seberapa kuat dia. Dia secara pribadi telah melatih tuan dan tiran yang tak terhitung banyaknya. Kerajaan 8 istana yang nyata mungkin memiliki sedikit kesempatan untuk memanggilku. Li Qiye tanpa emosi melirik sebagian arang di tanah yang tersisa dari Gui Fusu. Saat ini, semua siswa benar-benar mengangguk. Bahkan murid-murid Era Suci menunjukkan ekspresi serius. Semua orang mengakui kekuatan Gui Fusu, bahkan mereka, para jenius jahat, tidak bisa melarikan diri tanpa cedera dari wilayah 5 sepi-sepi, tapi hari ini, dia dibakar sampai mati oleh Li Qiye. Dentang, dentang, dentang. Namun, pada tahap lain, ada pertempuran besar. Huang Fufeng berubah menjadi burung emas besar, kedua sayapnya mampu menghabisi matahari sementara cakarnya mampu merobek-robek senjata harta karun. Burung emas di udara terkadang menyerang dengan sayapnya, lalu cakarnya yang tajam, dan jangan lupa paruh besi yang tajam, sangat ganas, seperti burung jahat prasejarah yang hidup kembali. Meskipun Qi Xiaodi menciptakan banyak senjata luar biasa dengan matanya, tidak ada yang bisa membunuh Huang Fufeng. Sebaliknya, dia bersembunyi dan terus didorong mundur. Pada awalnya, mereka bertarung dengan cukup seimbang, tetapi ketika dia terganggu oleh Li Qiye yang tidak menyenangkan dari sebelumnya, pikirannya kacau dan posisi Huang Fufeng mengambil inisiatif. Banyak orang terkejut melihat ilahi Qi Xiao di mata yang mampu menciptakan senjata yang tampak seperti hal-hal nyata yang memiliki kekuatan besar. Teknik apa ini? Li Qiye menggelengkan kepalanya dan berkata, kurang pengalaman terjadi. Kemudian, ia memerintahkan, Anda hanya mengerahkan 20 hingga 30% dari kekuatan ilahi Anda, ada lebih dari cukup kekuatan, tetapi tidak cukup kemahiran. Penciptaannya hanyalah awal. Saya akan memberi Anda petunjuk. Gunakan kedua senjata dengan harmoni yin-yang. Qi Xiaodi menjadi bersemangat setelah mendengar saran Li Qiye. Qi Xiaodi yang terus didorong tiba-tiba menarik napas dalam-dalam dan mempertahankan posisinya. Matanya berubah cerah ketika murid-murid ilahi memancarkan kecemerlangan emas yang menyilaukan. Zhang, mata kiri Qi Xiaodi berubah menjadi bulan sabit sementara matanya berubah menjadi matahari. Matahari dan bulan dengan badai terbang ke arah Huang Fufeng. Kamu berada di ujung akalmu. Bentuk burung emas yang bersinar dari Huang Fufeng melipat sayapnya ke depan untuk membentuk dua gerbang ilahi pertahanan. Ledakan, dan bulan menabrak sayap emasnya, dan mereka hanya memaksanya untuk bergerak beberapa langkah ke belakang. Garis keturunan terkenal ini, memang layak untuk fisik burung emas besar dari legenda. Wus! Huang Fufeng mengepakkan sayapnya dan tiba-tiba menghancurkan sinar matahari dan sinar bulan. Setelah melakukannya, dia dengan sinis mengejek dan berkata, hanya seni kecil.
Jatuh dari langit. Pada saat ini, orang lain akhirnya melihat sangat jelas bahwa ada luka yang sangat kecil di daerah tulang jiwa saat darah perlahan menetes dari sana. Pada saat ini, seekor naga kecil yang terbuat dari yin dan yang melonjak dari tulang. Ketakutan. Dengan mengamati lebih hati-hati, orang akan menemukan bahwa ini bukan naga kecil, tetapi pedang dan pedang. Pedang itu adalah pedang yin bulan sabit sementara pedang memiliki tepi yang, mereka berdua saling terkait dan sekecil benang sutra, tetapi mereka mengandung kekuatan yang tiada habisnya dari yin dan yang. Meskipun kedua senjata ini berukuran sangat sederhana, mereka mampu menghancurkan semuanya. Mereka diciptakan dari ilahi Qi Xiaodi. Kadang-kadang, panggung benar-benar hening karena semua orang tidak bisa melihat pemandangan ini lagi. Li Qiye telah membunuh Gui Fusu, dan sekarang, Qi Xiaodi juga membunuh Huang Fufeng. Tidak ada yang bisa memperkirakan hasil seperti itu. Semua orang berpikir Huang Fufeng akan membunuh Qi Xiaodi dalam siapa pertempuran ini dan Li Qiye pun ini, tidak akan mampu bersaing dengan Gui Fusu. Namun, akhirnya semua orang terkejut. Bagus. Setelah keheningan berlalu, murid-murid Grand Era mulai pengunduhan, tentu saja, yang paling keras adalah saudara perempuan Qi Xiaodi. Mereka bangga karena baik Qi Xiaodi dan Li Qiye berasal dari Aula Era Grand. Mereka berdua membunuh dua jenius dari Zenith Era Hall menjadi sumber kebanggaan. 1000 bela diri ilahi menatap Dao. Si Kong Tutian, yang bercampur di antara kepadatan, akhirnya teringat nama Qi Xiaodi teknik dan intinya. Dia kemudian berpikir tentang sebuah legenda yang sangat kuno. Master Hall Era Suci juga perlahan berkata dengan emosi, 1000 bela diri ilahi menatap Dao. Salah satu dari dua seni terhebat dari 100 Battles God King. Saya tidak berharap keturunan Ciklan untuk sepenuhnya mewarisi seni leluhur tertinggi mereka ini. Setelah mendengar ini, banyak murid menjadi kaget dan bahkan para jenius zaman iblis jahat kehilangan warna mereka. Semua orang tahu bahwa klan Qi dan gerbang singa-singa peringkat sebagai sekte tingkat rendah pertama, mereka tidak seberapa dibandingkan dengan garis keturunan Kaisar Immortal. Mereka tidak menyangka bahwa leluhur klan Qi adalah 100 Battles God King, seseorang yang dianugerahi gelar God King. Hanya nama itu saja yang menunjukkan kekejamannya yang menakutkan di masa lalu. Sementara semua orang menerapkan, sisa-sisa abu dari Gui Fusu yang gosong terbakar tiba-tiba pecah seperti kupu-kupu yang muncul dari kupu-kupu kepompong. Pada saat ini, tak terpikirkan terjadi ketika Gui Fusu bersiap keluar dari abu. Ia terlahir kembali dari tubuhnya sendiri saat ia direndam dengan udara dan lampu abadi. Tubuhnya halus dan halus seolah-olah dia baru saja membuang kulitnya yang terbakar. Bagaimana ini mungkin? Seseorang berseru ngeri setelah menyaksikan pemandangan menyeramkan seperti itu. Kurang dari, luar biasa, pengejaran abadi-abadi, memang hukum kaisar yang dibuat oleh Kaisar Abadi Yao Guang. Selama ada untaian jiwa yang tersisa, maka bahkan jika tubuh dihancurkan dan nasib sejati akan hancur, masih akan ada kesempatan untuk kelahiran kembali. Master Secret Era Hall berkata dengan heran. Banyak siswa yang merinding setelah menyaksikan peragaan keterampilan ini. Bukankah ini berarti akan sangat sulit untuk membunuh seseorang yang mengolah jasa hukum ini? Siapapun akan berada dalam kesulitan ketika menghadapi lawan yang sulit untuk dibunuh. Dalam sekejap, Li Qiye sedikit menggeser tubuhnya dan segera menangkap leher Gui Fusu. Gui Fusu baru saja dilahirkan kembali dan sangat lemah, dia pada dasarnya bukan tandingan Li Qiye. Membunuh seseorang tidak lebih dari menjatuhkan kepala ke tanah. Master Hall Secret Era berbicara, ini bukan masalah besar untuk menyisihkan dia, iya. Aku akan membengkokkannya. Li Qiye masih menggenggam Fusu dengan satu tangan, lalu dia menatapnya dan berkata, sebelumnya, kamu bertanya padaku bagaimana aku ingin mati. Kamu, melihat mata acuh tak acuh Li Qiye, Gui Fusu menjadi ketakutan. Sikapnya yang selalu sombong telah digantikan oleh ketakutan sejati pada saat ini. Dia tidak bisa membantu tetapi berteriak, kamu, jika kamu berani membunuhku, kerajaan kuno Brilliance saya tidak akan membiarkan kamu pergi. Tidak akan ada tempat bagi Anda di kota 100 Timur jika Anda menjadi musuh kerajaan cemerlang kuno. 1. Inilah yang dimaksud oleh penggoda saya, ancaman kosong dan tidak berarti bagi Li Qiye. Gui Fusu yang ketakutan segera menggunakan latar belakang untuk mencoba dan mengintimidasi Li Qiye. Oh.
Kata-kata Gui Fusu membuat Li Qiye tertawa. Dia memandang dengan hati-hati dan berkata, kerajaan kuno yang cemerlang. Dia berhenti terdiam sambil terdiam seolah ingin merenung, lalu dia melanjutkan, apa-apaan kerajaan kuno cemerlang ini? Apakah menurut Anda hal ini dapat membuat saya takut? Pada saat ini, guru balai era suci hanya bisa menghela nafas. Setelah melihat ekspresi Li Qiye, dia tahu bahwa Gui Fusu pasti akan mati dan tidak ada yang bisa mengubah pikiran. Dia telah melihat banyak orang, jadi bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Li Qiye tidak dapat dihalangi oleh intimidasi. Semua orang hebat kerajaan saya ada di sini. Bahkan jika Anda berlari ke ujung bumi, Anda pasti akan mati. Gui Fusu berteriak keras. Li Qiye membukakan matanya dan dengan santai berkata, jika Anda tidak mengancam saya, maka mungkin saya benar-benar akan membiarkan Anda mempertimbangkan kelahiran kembali Anda. Tetapi sekarang, karena Anda berani mengintimidasi saya, tangan saya yang gemetaran-gemetaran tanpa henti, saya khawatir mereka mungkin secara tidak sengaja mencekik Anda sampai mati. Yang terbaik adalah jika Anda membiarkannya pergi. Kali ini, sebuah suara muncul ketika cahaya suci terpancar sejuta mil. Seseorang datang di udara seolah-olah ada ratusan orang suci membuka jalan dao baru seolah-olah dia dilindungi oleh semua orang bijak yang bijak. Kedatangannya seperti pangeran surgawi yang turun dari surga. Ini adalah seorang pria muda yang dikelilingi oleh cahaya ilahi. Dia memiliki perawakan ramping dan ketampanan yang tak tertandingi, di antara kedua penandanya adalah sebuah batu giok alami yang berharga yang tampaknya memiliki daya tarik tiada akhir. Anak hebat Yao Guang, Zhu Huangwu. Bahkan siswa dari Aula Era Suci berubah menjadi penampilan yang lebih keras. Anak besar Yao Guang Zhu Huangwu, dia benar-benar jenius jahat. Bahkan ada desas-desus bahwa dia telah mencapai alam Sein kuno. Zhu Huangwu hampir tiba. Para siswa Grand Era kehilangan warna setelah melihat kedatangannya dan ditekan oleh auranya. Bahkan para siswa Era Zenith kagum. Di kota 100 Timur, tidak terlalu banyak orang yang ingin menentang Zhu Huangwu. Ini bukan hanya karena latar belakang yang hebat, tetapi karena dia sendiri adalah karakter yang tak terduga. Satu orang dengan dua ajaran kaisar. Seorang siswa berkumpul dengan ketakutan di dalam hatinya. Kurang dari para murid Grand Era tidak bisa macam-macam dengan kejeniusan iblis yang begitu tinggi. Dalam benak mereka, Zhu Huangwu adalah gunung yang tak tersentuh. Pada generasi yang sama, jarak antara mereka dan Zhu Huangwu adalah jarak antara langit dan bumi. Ada rumor bahwa Zhu Huangwu menumbuhkan hukum kaisar tertinggi dari Kaisar Abadi Yao Guang dan Kaisar Abadi Fu Fumo. Selain itu, dia berhasil menggabungkan seni-seni ini, sehingga bahkan para orang suci kuno generasi sebelumnya takut padanya. 2. Fumo sama dengan menundukkan jahat, Yao Guang sama dengan cemerlang. Ada pepatah di kota 100 Timur, jika penguasa surgawi tidak keluar, maka tidak ada yang bisa menghentikan anak besar Yao Guang. Ada orang lucu yang memberi peringkat para jenius kota 100 Timur. Jika Dewi Mei Suyao adalah nomor 1, maka Zhu Huangwu adalah nomor 2. Seorang siswa muda memandang Yao Guang, anak agung yang ilahi dan mencakup, tubuh batu diolah menjadi daging. Prestasi seperti itu di usia muda benar-benar luar biasa. Tidak heran mengapa para tetua kerajaan kuno cemerlang berpikir bahwa ia dapat mencapai kehendak surga. Zhu Huangwu berasal dari balapan batu golem, tetapi ia berhasil mengolah menjadi tubuh yang terbuat dari daging dahulu kala untuk memasukkan dirinya ke dalam Grand Dao. Perlombaan golem batu adalah salah satu ras terbesar di zaman kontemporer. Di masa lalu kuno, orang biasanya membuat daftar mereka di bawah Demon Rache, namun, mereka tidak menganggap diri mereka sebagai setan dan membentuk suku mereka sendiri. Selain itu, bakat alami mereka luar biasa dan mereka memiliki tubuh batu yang sangat kuat. Inilah sebabnya, sejak zaman kuno, lomba golem batu tidak hanya memiliki solidaritas yang kuat, tetapi mereka juga sangat kuat. Mereka benar-benar tidak seperti Demon Rache yang memiliki terlalu banyak varietas kompleks baik dan buruk. Para anggota dari Stone Golem Rache dilahirkan dengan tubuh batu, tetapi jika mereka ingin benar-benar menjejakkan kaki ke jalan setapak, ke puncak atau bahkan bertujuan untuk kehendak surga, maka mereka harus mengolah tubuh batu mereka menjadi daging karena daging adalah tubuh terbaik di dunia ini untuk menyimpan dan menerima esensi dunia. Inilah alasannya, meskipun itu adalah keuntungan besar untuk mempertahankan tubuh batu,
itu adalah signifikansi yang melambung untuk diolah menjadi tubuh daging. Semakin banyak bagian tubuh yang menjadi daging berarti orang itu lebih kuat dan memiliki potensi masa depan yang lebih besar. Zhu Huangwu adalah seorang jenius yang hebat tanpa keraguan. Dia tidak hanya memiliki ajaran dua kaisar, tetapi bagian yang lebih menakutkan adalah dia menciptakan dagingnya pada usia yang sangat muda. Satu-satunya bagian tubuhnya yang masih berupa batu adalah tulang gioknya di tengah kelopak yang tidak dapat disempurnakan menjadi daging. Pada saat ini, tulang gioknya tampak seperti hiasan, menyebabkan dirinya yang ketakutan menjadi jauh lebih menarik. Biarkan dia pergi. Kemudian, kerajaan kuno saya tidak akan melanjutkan masalah ini lebih jauh. Dengan muncul seperti obor dan cahaya ilahi yang melonjak, Zhu Huangwu seperti seorang pangeran dari surga, menyebabkan orang lain merasa takjub. Tidak masalah jenius muda, siapapun yang berdiri di depannya dan melihat penampilan seperti itu akan merasa malu dari kompleks inferioritas. Pada saat ini, semua mata tertuju pada Li Qiye saat mereka menahan napas. Siswa Grand Era berkeringat untuk Li Qiye. Qi Xiaodi membunuh Huang Fufeng dan Li Qiye mengalahkan Gui Fusu adalah masalah besar bagi Aula Era Grand, dan itu menimbulkan banyak kebanggaan dan kegembiraan bagi para siswa. Siswa menjadi khawatir terhadap Li Qiye. Tidak ada hasil yang baik dari menjadi musuh Zhu Huangwu dan kerajaan kuno. Murid-murid era Zenith mencibir. Huang Fufeng dan Gui Fusu sama-sama berasal dari tempat ini, tetapi mereka telah kalah, mengakibatkan wajah suram pada semua siswanya. Tampaknya olah mereka ditampar oleh Grand Era Hall. Pada saat ini, dengan munculnya Zhu Huangwu, mereka semua merasa bahwa Li Qiye sudah mati pasti. Hal yang bodoh, berani memprovokasi kerajaan kuno. Aku takut dia akan mati tanpa sebuah kuburan. Seorang siswa era Zenith mencibir. Dengan satu tangan masih memegang Gui Fusu, Li Qiye melirik Zhu Huangwu sambil tetap tenang dan santai, lalu dia dengan santai berbicara, bagaimana jika aku tidak membiarkan dia pergi? Bunuh tanpa belas kasihan. Mata Zhu Huangwu membuka, cahaya ilahi yang menakutkan melesat seperti sinar matahari terbit sampai ke langit yang tinggi. Hal kecil, biarkan aku pergi. Kalau tidak, itu tidak akan berakhir hanya dengan membunuhmu. Ratusan ras Brilliance Ancient Kingdom saya akan menghancurkan sekte Anda dan memperpanjang 9 klan Anda. Setelah melihat kedatangan saudara lelakinya, Gui Fusu menjadi lebih berani dan berteriak, di kota 100 Timur. Oleh karena itu, tidak masuk akal bagi orang untuk menjuluki kerajaan 100 ras. Sebenarnya, Kaisar Immortal kedua dari kerajaan kuno Brilliance bukanlah manusia. Kaisar Abadi Yao Guang berasal dari ras Batu Golem, dan Kaisar Abadi Fumo berasal dari ras Iblis Surgawi, yang berkontribusi pada nama sehari-hari kerajaan. Meskipun hidupnya berada di tangan orang lain, Gui Fusu masih begitu sombong. Hal ini membuat marah banyak siswa, terutama mereka yang berasal dari Aula Grand Era. Namun, setelah memikirkan dukungannya, mereka hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Pada saat ini, keputusan yang cerdas adalah mengampuni Gui Fusu. Pada akhirnya, Li Qiye sudah mengalahkannya dan memenangkan beberapa reputasi. Membebaskannya dan tidak menjadi musuh dengan kerajaan kuno adalah pilihan yang paling bijaksana. Seorang siswa Grand Era berbicara, Saudara Li, lebih baik mengucapkan ramah, itu hanya sebuah tiang. Dia menyediakan tangga untuk Li Qiye untuk mundur dengan mudah. Karena Li Qiye memenangkan penghargaan untuk Aula Era Grand, mereka sangat bersatu pada saat ini. Semua orang tahu bahwa Li Qiye mengendarai harimau, jadi sulit untuk turun tanpa kehilangan muka. Jika dia membunuh Gui Fusu, maka Zhu Huangwu akan dibunuh dengan kejam. Untuk memberikan jalan keluar yang mudah, siswa-siswa era Grand dengan cepat memohon dan berharap bahwa dia dan Qi Xiaodi dapat melarikan diri tanpa cedera dari kekacauan ini. Seorang siswa Grand Era lainnya mencoba meyakinkannya, itu benar. Senior Li, semua orang hanya berdebat, jadi mengapa ada kebutuhan untuk bertarung sampai mati? Mereka mencoba menyelamatkan Li Qiye dari beberapa wajah. Tapi kemudian, seorang siswa era Zenith memutar dan berkomentar, haha, sekelompok petani rendahan masih tahu bagaimana bekerja bersama untuk menemukan jalan keluar yang mudah. Siswa-siswa era Grand marah dengan komentar ini, tetapi mereka menahan kemarahan ini dan masih mencoba membujuk Li Qiye. Bagi mereka, hal terpenting adalah melindungi Li Qiye dan mengeluarkannya dengan aman.
Anak hebat Yao Guang memandang Li Qiye dan dengan jijik berbicara, kesabaran saya terbatas. Gui Fusu mendengarkan murid-murid era hebat yang berusaha meyakinkan Li Qiye. Meskipun hidupnya berada dalam genggaman Li Qiye, dia tidak lagi takut, dia mulai mengejek, haha, kamu akhirnya mencari tangga untuk turun sekarang. Sangat terlambat, binatang kecil, saat ini, sudah waktunya bagimu untuk meminta maaf padaku. Hanya kamu, hanya dengan kerajaan kuno yang cemerlang. Bagaimana dengan itu? Li Qiye dengan santai tersenyum, tidak menyebutkan anak hebat ini apapun Yao Guang, bahkan jika leluhurmu datang secara pribadi, aku masih akan membunuhmu. Ledakan, 9 matahari melonjak dan sinar matahari yang halus menutupi langit dan bumi. Tidak, saat dia dibakar, dia tidak percaya bahwa ini benar-benar terjadi dan menjerit. Bahkan dengan kakak laki-lakinya di sini, Li Qiye masih membunuhnya. Setelah teriakan nyaring ini, Gui Fusu segera menjadi abu setelah abu terbang dari tangan Li Qiye bahkan tidak meninggalkan mayat. 9 matahari membakarnya dengan kejam, bahkan surga akan terbakar, apalagi mayat yang mati. Pada saat ini, semua orang membeku. Zhu Huangwu secara pribadi datang dengan kerajaan kuno sebagai dukungannya, tetapi dia masih tidak bisa menyelamatkan Gui Fusu. Li Qiye dengan mudah membakar dia menjadi abu di depan semua orang. Ini adalah tindakan yang sangat mendominasi. Sebelumnya, arogansi yang ditunjukkan Gui Fusu tidak sebanding dengan koin dibandingkan dengan Li Qiye. Li Qiye tidak peduli pada Zhu Huangwu atau kerajaan kuno bahkan setelah ancaman anak hebat di depan semua orang. Ini adalah keputusan bagi wajah untuk Zhu Huangwu dan kerajaan kuno. Pada saat ini, banyak orang yang masih kaget sementara murid-murid era Zenith tidak bisa menahan diri agar tidak menjadi heran. Kurang dari, kamu ingin mati. Energi darah Zhu Huangwu tiba-tiba memenuhi langit. Cahaya ilahi setajam pedang dan hukum universal mulai berdering di bawah satu telapak tangan. Telapak tangan yang satu ini kemudian ditekan dari atas dan mampu menindas bahkan raja. 10.000 mil menjadi beku. Hujan es seperti pedang abadi tiba-tiba muncul. Hanya dalam hitungan detik, pilar raksasa-raksasa menusuk keluar dari bumi. Pilar es seperti pedang yang membawa pedang energi yang kuat menghentikan telapak tangan raksasa Zhu Huangwu. Suara yang menyenangkan terdengar, jadi, Zhu Huangwu, hanya kerajaan kunomu yang bisa menghina orang, tapi orang lain tidak bisa membalas. Seorang gadis melangkah maju sambil menutupi kipas kertasnya. Itu adalah seorang gadis yang berpakaian seperti laki-laki, seorang gadis dengan aura menawan yang merayu hati banyak gadis. Siapa lagi yang bisa melakukannya selain Bing Yuxia? Penampilannya yang tiba-tiba dan melakukan aksi untuk menghentikan Zhu Huangyu menyebabkan banyak siswa saling memandang. Bing Yuxia keturunan dari Istana Bulu Es. Meskipun Istana Bulu Es selalu menjaga jarak dan kerendahan hati, tidak ada yang berani memandang rendahnya. Li Qiye meliriknya dan dengan tenang berkata, gadis kecil, ini tidak ada apa-apa untukmu. Jika orang lain ingin membuat masalah bagi saya, maka saya secara pribadi akan mematahkan tulang mereka. Bing Yuxia menyinarinya saat dia menutup kipasnya untuk melangkah ke panggung arbiter naga dengan bantalan selimut jiwa, lalu dia berkata, siapa bilang aku ingin menikmatinya? Saya hanya ingin menantang kerajaan kuno yang cemerlang, tidak lebih dari itu. Nona Bing, Anda mungkin ingin menginstal kembali. Mata Zhu Huangwu mengeluarkan kilau ilahi yang menakutkan seolah-olah itu bisa mendatangkan gunung dan sungai. Bahkan musuh-musuhnya tidak punya pilihan selain mengakui udaranya yang menakjubkan. Bing Yuxia menjatuhkan kipasnya ke telapak tangan dan dengan bebas berkata, Zhu Huangwu, apa yang harus aku pikirkan? Semua orang mengatakan bahwa Anda mengolah seni dari dua kaisar. Hari ini, saya ingin melihat bagaimana Anda menggabungkan mereka. Saya ingin melihat apakah seni kaisar Anda tidak terkalahkan, atau apakah segel pemotongan surga saya lebih baik. 3. Segel di sini adalah tangan kepalan telapak tangan, bukan segel jimat. Bing Yuxia menantang Zhu Huangwu menyebabkan banyak orang saling memandang dengan takjub. Namun, disarankan lagi, kota 100 Timur tidak hanya memiliki Zhu Huangwu, Baxia, dan Hu Yue. Mengenai popularitas, ketiganya adalah yang paling bergengsi, dan sering menyebabkan orang lain menjadi pucat setelah mendengar nama mereka. Beberapa orang merasa bahwa dunia ini akan menjadi panggung mereka di masa depan. Namun pada kenyataannya, bagaimana mungkin Bing Yuxia menjadi lebih lemah dari mereka?
Tiga yang disebutkan sebelumnya selalu sombong dan tidak menempatkan orang di mata mereka. Mereka menantang banyak orang jenius untuk menunjukkan kekuatan mereka. Hari ini, Bing Yuxia yang ingin mengalahkan mereka bukanlah masalah yang mengejutkan. Seperti yang dikatakan Bing Yuxia, apakah kerajaan kuno yang cemerlang adalah satu-satunya pelaku intimidasi di kota 100 Timur? Dan apakah tidak ada orang lain yang mengizinkan mereka kembali? Siswa-siswa era suci juga diam. Meskipun Bing Yuxia bergabung dengan Aula Era Idol, kekuatan dan gayanya melebihi banyak jenius era suci. Zhu Huangwu tidak takut akan menantang dan berkata, "Yah, aku ingin melihat seberapa hebatnya Ice Seal pemotongan surga dari Feather Palace." Dia menjadi serius ketika energi darahnya melonjak tinggi seperti naga sejati. Dia mengambil satu langkah ke depan dan bintang-bintang mulai bergerak. Bumi mulai bergetar seolah-olah binatang suci sedang bangkit. Auranya yang perkasa menyebabkan banyak murid memesan. Bang bang bang, langit dan bumi mulai bergetar. Pada awalnya, semua orang berpikir bahwa Zhu Huangwu kuat ke titik di mana ia dapat menyebabkan rasa gemetar, tetapi goncangan menjadi lebih dan lebih parah. Ledakan, pembawaan, ledakan, bumi retak, dan bahkan Dragon Arbiter Stage mulai terpecah ketika celah-celah besar muncul di hadapan semua orang. Banyak siswa menyaksikan pemandangan mengerikan ini di mana banyak gunung dan kuil kuno di Akademi Dao Surgawi mulai runtuh. Apa yang terjadi? Pada saat ini, banyak siswa yang ketakutan ketika mereka terbang tinggi untuk menghindari keretakan bumi yang tiba-tiba. Dentang, tiba-tiba, sebuah suara bel yang jelas keluar dari seluruh langit dan bumi ini. Lampu abadi yang tak terhitung jumlahnya didorong ke atas dari wilayah tak berujung akademi. Hanya dalam sedetik, banyak Grand Dao hukum universal sebesar bintang-bintang mengunci bumi dan menekan perubahan di bawah tanah untuk menghentikan bencana ini. Tanpa ragu, sementara langit dan bumi runtuh, fondasi tertinggi di bawah akademi mendorong perubahan secara tiba-tiba. Apa yang terjadi? Banyak siswa yang kaget, terutama mereka yang memiliki pemikiran yang lebih lemah dari Aula Era Grand dan Aula Era Idol, mereka merasa hari berhenti sudah dekat. Mata banyak siswa Secret Era menjadi seolah-olah mereka telah memahami sesuatu. Master Hall Era Suci mengatakan dengan nada serius, "Kembali ke aula Anda, yang terbaik adalah tidak keluar untuk saat ini." Beberapa siswa melihat ketua balai, ingin mencari tahu apa yang terjadi, tetapi ketua balai tidak mengatakan apa-apa dan menyuruh para siswa untuk kembali ke aula mereka. Zhu Huangwu menyoroti Bing Yuxia, lalu Li Qiye. Dia tidak lagi ingin berkelahi dan berbalik untuk pergi. Bing Yuxia kemudian bertanya, "Sudah hampir waktunya, jernih dari apa yang terjadi." Li Qiye juga berencana untuk pergi, tetapi Master Aula Era Suci datang kepadanya dan berkata, "Li Nobel muda, leluhur ingin bertemu denganmu." Li Qiye menatapnya dan berkata kepada Qi Xiaodi, "Kembalilah dulu, aku akan segera kembali." Master Hall Era Suci membawa Li Qiye jauh ke dalam akademi. Tempat ini terpisah dari wilayah 5 aula, dan hanya karakter hebat dari akademi yang bisa masuk. Di dalam sebuah aula kuno, Li Qiye melihat Peng Daoist tua dari halaman abadi. Terlepas dari penampilannya yang tidak terurus, dia termasuk nenek moyang akademi. Master Balai Era Suci membawa Li Qiye ke sini, lalu ia membungkuk dan pergi dengan diam-diam. Tao tua Peng memandang Li Qiye, menenangkan kepalanya, lalu berkata segera, "Aku khawatir Dewa Alam tidak akan berhasil." Li Qiye membuka matanya dan bertanya, "Apa maksudmu?" Pada masa hidupnya Peng Daoist tua berkata dengan pandangan sekilas, "Ini bukan karena kurangnya umur." Dengan ekspresi suram, Old Daoist Peng menjelaskan, Dewa Realem sepertinya memasuki keadaan gila. Sebelumnya, tiba-tiba menjadi marah dan saudara-saudaraku harus bersatu dengan kekuatan untuk nyaris tidak menenteramkannya. Sebelumnya, bencana alam di Akademi Surgawi Dao disebabkan oleh Dewa Alam. Jika itu benar-benar menjadi gila, maka apakah itu akan menghancurkan Akademi atau bahkan seluruh kota 100 Timur? Li Qiye berbicara dengan sikap serius, "Portal Anda akan segera dibuka sehingga Dewa Alam merasakannya." Gerbang Void. Little Autumn yang berasal dari Gerbang Void hanyalah spekulasi dari Myriad Images Dewa Sejati, tetapi Dewa Realem pasti berasal dari Gerbang Void. Sayangnya, ia meninggalkan Void Gate ketika masih sangat kecil. Di luar mengetahui bahwa hal itu dilakukan dari Gerbang Void oleh leluhur Akademi, ia tidak tahu bagaimana hal itu dilakukan dengan Gerbang Void. Peng Daoist tua lalu berkata, "Benar.
Dewa Realem juga menebak bahwa portal ingin membuka dengan pasti, tetapi pada saat portal sebelumnya dibuka, itu tidak pernah mengirim Dewa Realem ke hiruk-pikuk seperti itu. Ia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri sehingga ia hanya bisa menyegel dirinya sendiri untuk menghindari memasuki negara yang marah dan menghancurkan akademi. Akademi Anda, keberhasilannya adalah karena Dewa Alam, tetapi kegagalannya juga karena Dewa Alam. Li Qiye dengan lembut menenangkan pikirannya dan merenung sejenak sebelum berkata, sepertinya kali ini berbeda dari keadaan normal. Mungkin ini akan menjadi kesempatan untuk memahami portal akademi Anda. Old Daois Peng juga menghela nafas dan berkata, adikku sudah berdiskusi, kami akan menyambut semua orang begitu portal terbuka dan mengizinkan semua orang masuk. Li Qiye tertawa lalu berkata, oh, kalian juga mendapat berita. Akademi yang berdiri kokoh begitu lama bukan tanpa alasan. Peng Tao tua Peng menyelesaikan dan menjawab, di dunia ini, tidak ada dinding yang bisa menghalangi semua angin. Beberapa orang ingin bersekongkol melawan akademi saya, dan ini bukan rahasia. Jika mereka datang, maka kita akan membuka pintu untuk menyambut mereka. Li Qiye menyentuh dagunya dan bertanya, akademi Anda tidak akan memulai pembunuhan dengan junior mereka, kan? Itu sulit untuk dikatakan. Peng Daois tua tersenyum dengan mata terbuka, membuka pintu akademi kita ke dunia ini sudah cukup, jika beberapa orang masih tidak puas, maka mereka tidak dapat menyalahkan kami karena mengangkat pisau tukang daging. Akademi itu jelas bukan keberadaan yang terlalu bermoralistik. Itu telah mengalami banyak pertempuran berdarah setelah berlangsung begitu lama. Biasanya, itu dianggap sebagai akademi dan menerima siswa dari seluruh dunia untuk menjawab pertanyaan mereka. Namun, bila perlu, akademi akan mencuci 8 arah dengan darah. Beberapa orang telah mengumpulkan beberapa senjata kaisar dan bahkan mengundang senjata sejati. Peng Tao tua terkekeh dan melanjutkan, beberapa orang benar-benar berpikir bahwa bencana kita semakin dekat. Di ujung jalan seseorang, banyak orang akan ingin menggigit sepotong daging yang begitu gemuk. Namun, ketika waktu itu tiba, kedatangannya akan mudah, tetapi perginya tidak akan terjadi. Apa rencanamu? Li Qiye dengan samar menebaknya. Beberapa lelaki tua merasakan suasana yang aneh dan berpikir bahwa akademi sedang menunggu kematian sementara bencana yang tak terhindarkan mendekat. Menurut pendapat saya tidak ingin Anda memasuki portal. Bagi mereka yang menginginkan akademi dan menginginkan portal tanpa mediasi, di dalam portal itu akan menjadi neraka mereka. Mata Old Daois Peng berubah dingin ketika dia memperingatkan Li Qiye. Jangan tertipu oleh sinisnya, dan penampilan tanpa beban, Peng Daois tua telah mengalami gelombang dan badai yang tak terhitung jumlahnya. Selama momen aksi, dia akan benar-benar tegas dan kejam dengan darah dingin. Kalian ingin memulai pembunuhan massal di dalam portal. Li Qiye mengerti maksud akademi ini mengunci pintu seseorang untuk mengalahkan anjing-anjing itu. Li Qiye berpikir sejenak sebelum menenangkan isi kepalanya dan berkata, untuk melepaskan ikatan, seseorang harus menemukan tingkat simpulan. Kegelisahan Tuhan Anda harus segera diselesaikan di dalam portal. Mengunci pintu kami untuk mengalahkan anjing adalah apa yang kami terpaksa lakukan karena keadaan. Old Daois Peng menenangkan dan berkata, apa yang Anda katakan itu tidak masuk akal, tetapi umur Realem God. Li Qiye berjanji dan berkata, inilah alasan Anda harus membiarkan Dewa Realem kembali ke bumi lebih awal. Terus perpanjang umurnya. Akhirnya, Peng Daois tua tersenyum masam dan mengingatkan Li Qiye, bersiaplah, pertempuran berdarah tidak bisa dihindari. Terlibat dalam urusan ini, tidak peduli siapa mereka tidak akan bisa keluar tanpa cedera. Li Qiye tertawa terbahak-bahak sebelum dengan tenang berkata, mereka yang tidak dapat melarikan diri tanpa cedera tidak akan termasuk saya. Tapi Anda benar, pertempuran berdarah ini tidak bisa dihindari. Akademi Anda ingin menangkap semuanya dengan satu jaring, membantai semua musuh Anda, dan menginjakkan kaki 10.000 negara. Kata-kata ini menyebabkan mata Peng Tao tua Peng berputar saat ia berkata, membantai semua musuh dan menginjak-injak 10.000 negara. Dia kemudian menatap Li Qiye dan melanjutkan, kamu lucu, akademi saya selalu cinta damai, jadi bagaimana kita bisa melakukan hal seperti itu? 1. 10.000 di sini hanyalah cara puitis untuk mengatakan banyak-banyak. Sangat umum di orang tua, jangan main-main denganku. Saya memahami kekuatan dan masa lalu akademi Anda lebih jelas dari Anda.
Jika itu benar-benar menciptakan perdamaian, maka itu tidak akan ada sampai hari ini. Li Qiye melirik ke Lama Daois dan berkata, saya tidak akan menjejalkan ke dalam diri Anda lagi. Anda dapat mencoba tugas yang sulit ini sekali atau menunggu Dewa Realem untuk menghancurkan Akademi dalam kegilaan. Setelah itu, Akademi harus menghadapi musuh-musuh itu dengan niat buruk. Aku tahu Akademi memiliki beberapa pakaian dalam lama seperti kamu, tetapi apakah kamu berpikir bahwa kamu semua dapat menahan beberapa serangan? Terutama ketika Dewa Alam menyerah pada iblis di dalamnya. Pada saat itu, bahkan Magu belum tentu bisa menenangkan Dewa Alam. Pikirkan hal itu dengan seksama. Kata-kata Li Qiye menyentuh hati orang tua itu. Dengan pemikiran yang tak terduga, dia adalah seorang tua abadi yang telah hidup lama meskipun penampilannya tidak terawat. Dia adalah leluhur Akademi. Orang lain akan mengabaikan kehati-hatian Li Qiye, tetapi Peng Daois tua sepertinya menyadari sesuatu. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Li Qiye beberapa saat sebelum berkata, ini bukan masalah tertawa. Begitu kita membantai 10.000 musuh, Akademi akan menghadapi seluruh dunia. Li Qiye dengan sengaja berbicara, sejak kapan Akademi takut menghadapi seluruh dunia? Inilah situasi saat ini. Bahkan jika Anda tidak mau, dunia akan melawan Anda. Semua orang sangat membutuhkan tanah ini yang telah didirikan oleh Akademi, dan semua orang menginginkan sepotong kue ketika akan menemui bencana. Siapa yang tidak mau makan? Daripada menunggu bencana sebelum membunuh musuh-musuhmu, lebih baik terlebih dahulu melaporkan musuhmu dan kemudian menyarankan lebih lanjut. Peng Tao tua perlahan menambahkan, beberapa garis keturunan kaisar abadi dan kerajaan kuno tidak begitu mudah dipusingkan, terutama keberadaan seperti pelindung surgawi. Tidak ada keraguan bahwa ia memikirkannya berdasarkan nasihat ini. Li Qiye tersenyum bebas dan berkata, apakah Anda pernah melihat perjalanan pelindung surgawi ini? Keliling dunia, dan bahkan kemudian, jadi bagaimana jika mereka adalah pelindung surgawi? Saya tahu bahwa, pada saat ini, Dewa Alam tidak dapat memasuki pertempuran, tetapi setelah membunuh musuh Anda dan berselingkuh dengan masalah Dewa Alam, saya tidak perlu menceritakan lebih banyak tentang peristiwa berikutnya. Peng Tao tua tetap diam, jadi Li Qiye terus tersenyum, saya bisa membantu Akademi dalam hal ini. Pertama, saya ingin meminjam beberapa hal dari Akademi untuk digunakan, dan kedua, saya ingin pembayaran. Namun, masalahnya adalah apakah Anda memiliki wewenang untuk membuat keputusan di Akademi atau tidak? Dan apakah Anda percaya pada kemampuan saya atau tidak? Jika Anda tidak dapat mengambil keputusan secara pribadi, lupakan saja. Apa yang akan kamu lakukan? Nada Old Daois Peng tenggelam dan berkata, selama permintaanmu masuk akal, maka semuanya bisa dinegosiasikan. Peng Daois tua setuju dengan skema Li Qiye, lebih baik melakukan langkah pertama. Ini lebih seperti itu. Yang saya minta dari Anda adalah untuk bermain dengan saya. Li Qiye membukakan matanya dan mengungkapkan senyum ceria yang mengatur sinar matahari pagi dengan gigi putihnya. Peng Tao tua Peng menatap gigi putih Li Qiye dan senyum cerah, dan dia tidak mengerti mengapa dia, makhluk yang telah hidup begitu lama, merasakan sensasi menyeramkan seolah-olah dia baru saja melihat seekor binatang buas membuka mulut untuk memperdalam manusia. Setelah kembali ke Aula Era Grand, saudara perempuan Qi Xiaodi masih berkeliaran. Lusinan gadis di satu tempat menciptakan suasana yang cukup meriah dengan kata-kata yang menyenangkan dan sentuhan lembut. Gadis-gadis cantik ini cantik dan memiliki gaya yang berbeda ini adalah pemandangan yang harus dilihat. Semua gadis yang tersenyum dan bercanda tiba-tiba menjadi diam setelah kedatangannya. Sambil menatapnya, mereka semua membeku dan tidak ada yang berbicara selama beberapa waktu. Sebelumnya, para suster ini menggoda Li Qiye karena mereka merasa dia hanya setan kecil yang lucu dengan mulut yang banyak bicara. Mereka berpikir bahwa dia adalah sepupu kecil Qi Xiaodi sehingga mereka tidak bisa menahan diri untuk mengolok-oloknya. Pada saat ini, pandangan mereka tentang dia telah berubah. Bocah yang tampaknya lebih muda dari mereka ini jauh lebih menakutkan daripada imajinasi mereka. Membunuh Gui Fusu dan memprovokasi Zhu Huangwu seberapa mendominasi dan sombongnya prestasi ini. Mereka tidak bisa melihat bagaimana pemuda ini memiliki kekuatan yang menakutkan. Mereka merasa takut dan tidak berani menghina Li Qiye seperti sebelumnya. Beberapa dari mereka bertanya kepada Qi Xiaodi tentang latar belakang sebelumnya,
tetapi dia menjaga kerahasiaan tentang masalah ini. Akhirnya, putri tetangga berkata kepada Qi Xiaodi, "Xiaodi, kita akan pergi dulu." Li Qiye tidak meminta mereka untuk tinggal dan berkata sambil tersenyum, "Hati-hati, kakak. Jika Anda punya waktu, datanglah ke sini dan mainkan." Kali ini, para gadis tidak bisa bercanda dengan Li Qiye lagi, mereka mengucapkan selamat tinggal dan pergi sementara Qi Xiaodi mengirim mereka pergi. Setelah mereka pergi, hanya putri tetangga yang tetap tinggal. Dia adalah saudara perempuan terdekat Qi Xiaodi dan dia bertanya, "Xiaodi, katakan yang sebenarnya, apakah dia benar-benar bukan pinjamanmu?" Qi Xiaodi tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Hatinya diam-diam menghela nafas, dan dia menenangkannya sebelum menjawab, "Tidak ada hal seperti itu." Setelah mendengar jawaban ini, sang putri tidak bisa menahan diri untuk berbisik, "Lain kali Anda mengunjungi negara saya, dapatkah Anda membantu saya dengan membawa sebagai tamu, tolong?" Setelah mengatakannya, putri ini sedikit memerah. Tidak ada pertanyaan bahwa putri yang terus terang ini sedikit tertarik pada Li Qiye. Qi Xiaodi menampilkan penampilan sang putri dan diam-diam menghela napas. Dia tidak ingin merusak suasana hatinya. Qi Xiaodi tidak berani mengatakan bahwa dia tidak benar-benar mengerti Li Qiye, tetapi dia memiliki pengetahuan tentangnya, dan dia tahu bahwa keinginan sang putri tidak akan pernah terpenuhi. Seberapa hebat Bing Yuxia, mengenai bakat, latar belakang, dan kecantikan, dia jauh melebihi mereka, tetapi Li Qiye bahkan tidak menempatkannya dalam pikirannya, apalagi mereka. Qi Xiaodi tidak tahan dengan kejam menghancurkan mimpi sang putri, jadi dia dengan lembut menganggukkan kepalanya dan berkata, "Kesempatan berikutnya saya bisa mengunjungi negara Anda, saya pasti akan bertanya kepadanya." Setelah mengirim semua gadis, Xiaodi kembali ke kamar dan menemukan bahwa Li Qiye sedang beristirahat dengan mata terpejam. Dia duduk diam di sebelahnya tanpa berkata apa-apa. Beberapa saat kemudian, dia membuka matanya dan perlahan bertanya, "Kekacauan akan segera dimulai, dan adegan persahabatan tidak dapat dihindari. Apakah Anda akan kembali ke Roar Country Lion, atau Anda akan tinggal?" Qi Xiaodi menarik napas dalam-dalam, kemudian dia menatap Li Qiye dan berkata, "Saya tinggal." Dia bertekad dengan tekad yang teguh. Li Qiye menganggukkan kepalanya dan berkata, "Badai datang dengan sangat mempersiapkan mental untuk itu. Pertempuran berdarah ini akan menembus langit." Qi Xiaodi mengangguk dalam hati. Meskipun dia tidak tahu apa-apa tentang pertempuran berdarah yang terjadi kemudian, tetapi melihat wajah serius Li Qiye, dia tahu bahwa pertempuran ini benar-benar akan luar biasa. Sangat lelah. Little Autumn tiba-tiba muncul entah dari mana seolah-olah itu baru saja keluar dari dimensi lain seperti dewa. Dia keluar dan melihat Li Qiye dan Qi Xiaodi duduk bersama. Dia kemudian menatap Li Qiye sedikit, lalu Qi Xiaodi, lalu tertawa kecil dan berkata, "Apakah saya mengganggu kalian berdua?" "Hehe, jika itu terjadi, maka terus, seolah-olah aku tidak pernah muncul." Li Qiye menatapnya dan berkata, "Apakah kulitmu gatal karena pemukulan? Cepat dan ceritakan tentang bisnis kami." Qi Xiaodi di sisi lain tidak dapat membantu selain memerah. Dia dengan cepat berdiri dan berkata, "Aku akan membuatkanmu makanan ringan." Dia segera pergi setelah mengatakan ini. Setelah dia pergi, Little Autumn dengan cepat duduk di kursi besar dengan cara yang nyaman dan sulit diatur seperti dengan tersenyum berkata, "Yang Nobel, Miss muda ini tidak buruk. Saya melihat bahwa dia lebih menjadi berbudi luhur setelah ajaran Anda. Dia sekarang mengerti kepatutan, jadi tidak apa-apa untuk membuatnya tetap ada." Li Qiye meliriknya dan dengan santai berkata, "Sejak kapan kamu memutuskan bisnisku?" Little Autumn memaksakan senyum dan dengan cepat berkata, "Haha, itu hanya saran, hanya saran. Dear Yang Nobel, saya punya penemuan besar." Li Qiye menjadi bersemangat dan bertanya, "Penemuan apa?" Little Autumn mengeluarkan item dan menunjukkan kepada Li Qiye, "Lihat dan lihat apakah kamu tahu apa ini. Saya bisa menjamin bahwa benda ini belum pernah muncul di portal sebelumnya." Li Qiye mengambil item itu. Itu adalah sesuatu seperti untaian cahaya hitam, sesuatu yang setipis pin dan memancarkan kilau hitam. Itu mampu memakan waktu sangat menakutkan. Ruang kekacauan. Li Qiye melihat barang di tangannya dan perlahan-lahan bertanya, "Mungkinkah ada masalah dengan portal yang terhubung ke alam surgawi kali ini?"
Little Autumn berjanji dan menjawab, aku tidak tahu, aku belum pernah melihat hal ini sebelumnya. Namun, dapat dibayangkan bahwa ketika portal terbuka, akan ada banyak gerbang spasial yang mengarah ke dunia yang berbeda. Munculnya benda ini berarti bahwa sebelum portal terbuka, ruang itu sendiri akan berantakan, bahkan mungkin hancur. Seberapa besar kekuatan yang dibutuhkan ini? Aku pernah melihat hal ini sebelumnya. Li Qiye membukakan matanya dan perlahan berkata, itu pernah muncul sebelumnya di Akademi Surgawi Dao sejak lama lalu. Itu selama kelahiran Dewa Alam dan ketika pohon dunia muncul. Pohon dunia. Little Autumn berseru dengan heran, bukankah pohon dunia hanya legenda? Li Qiye menahannya dan berkata, ini bukan legenda, tapi aku tidak bisa mengumpulkannya terakhir kali karena tidak ada persiapan. Little Autumn duduk di sana dan tiba-tiba menjadi tidak dapat berbicara. Setelah beberapa saat, dia menjadi tenang dan bertanya, portal akan segera terbuka, apa yang akan kita lakukan? Li Qiye memicingkan matanya yang memancarkan sinar menakutkan, tidak peduli apakah Void Gate akan muncul atau tidak. Jika pohon dunia muncul, maka akan baik-baik saja jika tidak ada gerbang Void. Aku benar-benar tidak akan melewatkannya kali ini. Little Autumn tidak bisa menahan gumaman, apa yang ada di balik gerbang Void. Apa yang disampaikan oleh pohon dunia? Li Qiye tersenyum dan berkata, sangat sedikit orang yang tahu ini sejak dahulu kala. Kecuali Anda bisa melewati Void Gate atau naik ke puncak World Tree, Anda tidak akan bisa mempelajari rahasia di belakang mereka. Sialan, 9 harta karun surgawi yang besar ini, mereka benar-benar misterius. Tidak heran mengapa Kaisar Immortal dan Dewa Sejati selalu ingin memahami rahasia di belakang mereka. Little Autumn secara emosional menyatakan. Li Qiye mengambil harta karun dan melemparkannya ke Little Autumn, pakai benda ini dan gunakan meriam besar Anda. Terfragmentasi ranah spasial disk. Melihat benda itu dalam kepemilikannya, Little Autumn terkejut dan berkata, bukankah ini harta yang Kaisar Immortal menipu untuk mendapatkannya? Setelah Kaisar Abadi Fei yang menghilang, ini juga menghilang. Tuan tua mencoba tepat pada waktu yang lama tetapi tidak berhasil. Ada kegunaan lain untuk hal ini, tetapi untuk sementara dapat bertindak sebagai senjata Anda. Li Qiye menambahkan matanya dan menyatakan, sudah tiba saatnya kita melakukan familiarisasi. Little Autumn tidak bisa menahan kegembiraannya dan dengan bersemangat berkata, pembantaian. Hahaha, saya paling suka kata ini. Sudah lama sejak saya melakukan sesuatu yang besar. Pada saat itu, katakan saja padaku perintahnya, yang nobel. Tunggu saja, beberapa pakaian lama menjadi tidak sabar. Li Qiye menutup matanya dan dengan acuh tak acuh berkata. Beberapa hari-hari berlalu dan ada fenomena aneh di akademi dengan gempa yang tiada henti. Dalam keseriusannya, jurang mulai terbentuk di mana-mana. Langit dan bumi ini tiba-tiba menjadi sangat rapuh. Orang-orang sangat panik, terutama para siswa dari 2 aula terbawah. Bencana mendadak ini sangat mempengaruhi mereka karena mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Akademi tetap bungkam tentang masalah ini, dan bahkan para master aula tidak mau membocorkan apapun kepada para siswa. Melihat gunung yang pecah dan paviliun yang hancur membuat para siswa takut seolah-olah akhir zaman sudah mendekat. Namun, mengenai perubahan mendadak ini, para siswa dari aula era Zenith dan aula era Suci berbeda. Mereka berasal dari kekuatan besar dan mengetahui beberapa hal bahwa siswa 2 ruang bawah tidak tahu tentang. Ini adalah kesempatan bagi mereka, kesempatan yang sulit didapat bahkan setelah 10.000 tahun. Celah itu terbentuk lebih keras lagi, dan akhirnya, Akademi memberi penerangan kepada para siswa, bencana telah menimpa akademi kami dan wilayah kami yang berisiko. Demi keselamatan, siswa di sekolah harus kembali ke rumah Anda dan tidak boleh kembali sampai bencana berakhir. Meskipun akademi mengirimkan pemberitahuan, itu tidak memaksa siswa untuk pergi. Mereka senang membuka gerbang Dao agar para siswa pergi, tetapi mereka juga menerima siswa yang ingin tinggal. Banyak siswa yang diumumkan setelah pengumuman, terutama mereka yang berasal dari latar belakang rata-rata. Mereka bekerja keras untuk memasuki akademi dan berharap lulus suatu hari nanti, tetapi bencana ini membuat mereka lengah. Dalam satu hari, akademi membuka banyak gerbang Dao untuk mengirim murid-murid mereka yang memiliki pukulan yang lebih rendah. Saya mendengar bahwa semua murid di bawah Royal Noble diusir.
Akademi Dao Surgawi, mereka berbeda dari murid-muridnya. Pada saat ini, ketika akademi mengirim murid-murid, mengirimkan mereka yang rendah, banyak siswa dari 5 aula merasakan gentingnya situasi ini, bahwa akademi benar-benar dalam kesulitan ini bukan masalah bercanda. Berita mengejutkan lainnya mengirimkan gelombang ke seberang akademi, saya mendengar murid pertama Lei juga harus pergi. Semalam, badai mendekat. Orang-orang yang awalnya takut menjadi lebih takut. Lei adalah murid akademi yang paling menjanjikan. Sekarang, bahkan Lei diusir, jadi semua orang menyadari bahwa bencana akademi bahkan lebih serius dari yang diperkirakan. Kita juga harus pergi dan kembali setelah bencana selesai. Banyak murid yang tidak ingin pergi terguncang, dan mereka mengumpulkan barang-barang mereka untuk pergi. Akademi kemudian membuka lebih banyak gerbang sehingga mereka bisa pergi. Dalam waktu singkat, banyak siswa dari 5 aula mengambil kepergian mereka. Namun, sebagian besar siswa berasal dari Grand Era Hall dan Idle Era Hall. Tidak terlalu banyak orang dari Ruang Suci dan Zenith yang pergi. Itu seharusnya datang. Beberapa murid Era Suci berkumpul karena mereka mengetahui cerita di dalam. Tidak ada dinding yang bisa menghalangi angin sepenuhnya dan tidak ada kertas yang bisa membungkus api seluruhnya. Ketika banyak siswa dengan pendidikan rendah hati dari Grand Era Hall dan Idle Era Hall ingin pergi, beberapa dari mereka mendengar beberapa desas-desus. 1. Baik angin dan api adalah metafora untuk rumor, rahasia di sini. Beberapa siswa yang sangat baik dari Aula Era Zenith tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya, tetapi setelah mengetahui, mereka memutuskan untuk tinggal di akademi. Beberapa murid Grand Era dan Era Idle juga memutuskan untuk tetap diperbarui dengan lebih banyak berita. Portal di legenda telah dimasukkan oleh banyak orang sejak awal waktu, dan yang paling terkenal di antara mereka adalah Immortal Emperor Haohai dari Tousan Emperor's Gate. Legenda mengatakan bahwa dia juga seorang siswa akademi, dan dia telah memasuki portal. Rumor lain menyatakan bahwa ia memiliki salah satu dari 9 kitab suci surgawi yang mistis. Setelah itu, sebuah kisah yang dipuji bahwa semua orang mengetahui tentang semua generasi telah beredar. Kaisar abadi Haohai menjadi seorang kaisar yang tak terkalahkan dan memikul kehendak surga untuk menguasai alam semesta. Bagian yang lebih menakutkan adalah dia membangun gerbang 1000 kaisar, 4 kaisar abadi semuanya berasal dari tempat ini mukjizat yang belum pernah terjadi sebelumnya selama berabad-abad. Ada rumor bahwa pencapaian ini banyak berhubungan dengan petualangannya di dalam portal. Dengan membuka portal, bagaimana mungkin para siswa tidak menjadi bersemangat sementara hati mereka mulai berdetak lebih cepat? Siapa di dunia ini yang tidak ingin menjadi kaisar abadi kedua, Haohai? Beberapa siswa era besar dan era idol memilih untuk tetap tinggal di belakang demi kekayaan di dalam portal. Mayoritas siswa era Zenith juga melakukan hal yang sama. Lebih sulit untuk mengatakan mengapa para jahat jenius dari Aula Era Zenith memilih untuk tinggal. Mereka datang dari kekuatan besar dan garis keturunan sehingga mereka mengetahui lebih banyak informasi orang dalam. Ledakan, pembawaan, ledakan, hari demi hari berlalu, dan pergolakan di dalam akademi menjadi lebih ganas. Jurang di tanah mulai menyebar. Jika bukan karena dasar kaisar di bawah tanah akademi, maka bagian dunia ini akan hancur berkeping-keping. Namun demikian, kekacauan memburuk menuju malapetaka yang tak terelakkan. Mungkinkah ini tanda sebelum pembukaan portal? Mereka yang tidak mengetahui informasi tertentu sangat terkejut. Kekuatan yang mampu menghancurkan segalanya. Jika energi ini ada di dalam portal, bisakah mereka benar-benar mendapatkan sesuatu darinya? Mungkin, di dalam, hanya kematian yang menunggu mereka. Namun, untuk siswa yang lebih berpengetahuan, mereka menjadi bersemangat meskipun tidak muncul di wajah mereka. Akademi akan menghilang pada generasi ini, dan surga leluhur dan urat bumi ini akhirnya akan mengubah pemiliknya. Seorang murid Secret Era tidak bisa menahan kegembiraannya dan berteriak dalam kegelapan. Rata-rata siswa mendambakan keberuntungan dan petualangan, jika mereka bisa mendapatkan hal yang sama dengan Kaisar Immortal Haohai, maka mereka bisa naik ke surga hanya dengan satu langkah dan mencapai puncak. Namun, bagi mereka yang berasal dari keturunan yang hebat, itu adalah masalah yang berbeda. Mereka sudah memiliki sumber daya yang hebat dengan hukum kaisar dan harta dan senjata yang tak ada habisnya, mereka bahkan memiliki harta benar kaisar abadi atau barang ilahi.
Bagi mereka, petualangan di portal hanya menjahit bunga di sutra halus. Bagi mereka dan sekte mereka, surga leluhur dan bumi yang tak berkompetisi di bawah akademi adalah hal yang membuat jantung mereka berdetak lebih cepat. Orang-orang jahat yang jenius datang ke akademi karena alasan ini. Portal itu hanya nomor 2 setelah memenangkan Vena surgawi untuk sekte mereka. Belum lagi, setelah jutaan tahun akumulasi, akademi harus memiliki jumlah harta ilahi yang tak terbayangkan, cukup untuk menyebabkan semua sekte di dunia ini mengeluarkan air liur. Peringatan terakhir, akademi menghadapi bencana besar. Murid-murid, tolong cepat-cepat berangkat. Pemecahan langit dan bumi menjadi lebih parah dan akademi memberikan peringatan keras untuk yang terakhir kalinya. Pada saat ini, seseorang melangkah keluar dan berjanji untuk tinggal di akademi. Akademi Dao Surgawi menghadapi masa sulit. Sebagai siswa, kita harus bersatu untuk melampaui cobaan yang sulit ini. Meskipun kami memahaminya secara mendalam, tetapi para tetua yang terhormat, tolong percaya bahwa kami dapat memberikan sedikit bantuan. Seorang pemuda turun dari langit ketika Grand Dao mulai menyanyikan puji-pujian untuk aura agungnya seolah-olah ia adalah penguasa tunggal dari dunia ini. Melihat pria muda yang agung ini, ekspresi seorang murid era suci berubah warna. Dewa Jikong Wudi. Dia akhirnya meninggalkan aula era kaisar. Dewa Jikong Wudi, dengan 3 talenta seinnya, tidak tertandingi, dia nomor 1 di antara generasi muda. Namun, jika ada seseorang yang disebutkan, itu hanya Dewi Mei Suyao dengan Immortal Soul Bone-nya. Setelah deklarasi, jenius jahat yang tak terhitung banyaknya juga mengikutinya. Itu benar, saudara Jikong benar. Kami berasal dari akademi, sebagai siswa, kita harus bekerja sama untuk melampaui batas ini. Siswa lain mulai berteriak, kami ingin hidup dan mati bersama dengan Heavenly Dao Academy. Dalam waktu singkat, banyak murid yang tidak tahu seluk-beluk di balik tindakan mulai melantunkan mantra. Mereka benar-benar memiliki kepahlawanan berdarah panas sementara ada orang-orang yang ingin mengambil keuntungan dari air berlumpur. Para sesepuh harus membuka wilayah akademi sehingga kita dan paman kita dapat bertarung bersama untuk mengubah gelombang. Seorang siswa era suci menggunakan kesempatan ini untuk mengajukan permintaan ini. Akademi tidak menjawab permintaan siswa dan wilayahnya tetap tertutup. Meskipun masih ada ahli hebat dari akademi yang memimpin dalam 5 aula, tuan-tuan lainnya tidak muncul seolah-olah mereka terlalu sibuk dalam menangani bencana. Meskipun tanggapannya kurang, Dewa Jikong Wudi tetap tidak pergi dan bersumpah untuk mengalami masa-masa sulit dengan akademi. Apapun yang terjadi, semua siswa memiliki tanggung jawab ketika akademi menghadapi masalah. Inisiatifnya diterima dengan cukup baik. Dapat dikatakan bahwa kali ini, kata-katanya adalah keputusan siswa, dia adalah raja tanpa mahkota di kalangan generasi muda. Kelompok ini sangat pandai berakting. Bing Yuxia tersenyum sambil memegang kipas kertasnya, hanya Tuhan yang tahu apa yang sebenarnya mereka pikirkan. Si Kong Tutian juga terkekeh dan menambahkan, para murid era Grand tidak berpengalaman, namun, mereka sangat antusias dan berdarah di musim panas. Mengenai murid-murid aula era idol, lebih sulit untuk dikatakan. Tetapi untuk aula era suci dan para jenius dari asal-usul besar, mereka semua tahu itu di dalam hati mereka. Li Qiye menyampaikan dan berkata, mereka yang benar-benar ingin membantu akademi melalui masa sulit ini akan segera terlihat. Mengenai yang setia dan berbahaya, beberapa hari lagi dan semua akan terungkap. Si Kong Tutian tersenyum dan berbicara, abaikan hal-hal yang tidak masuk akal ini. Setelah portal terbuka, kita harus segera masuk ke atas pesanan Anda. Kami tidak terburu-buru. Tenang, Li Qiye perlahan berkata, kami akan menonton pertunjukan pertama. Entah kita masuk atau tidak, aku akan mendengarkan semua perintahmu pada saat itu, apapun itu, bahkan jika kau menyuruhku memasuki lautan api. Si Kong Tutian menamparkan dadanya untuk menunjukkan kesetiaannya. Little Autumn meliriknya dan berkata, yo, bukankah sudah terlambat untuk menyedot sekarang? Heh, nona muda saya tidak kekurangan antek. Si Kong Tutian mengabaikannya sepenuhnya dan terus tertawa. Kalian bisa terus melakukan pertunjukanmu. Bing Yuxia menutup kipasnya dan berkata dengan kemahiran yang tak tertandingi, aku punya kencan dengan rindu untuk menatap bulan bersama. Aku akan pergi sekarang, jadi beritahu aku kapan kalian ingin masuk. Bing Yuxia adalah seorang gadis, namun dia masih ingin menggoda wanita lain.
Kelompok si Kong Tutian tidak berani berkomentar karena mereka tahu ledakannya tidak akan mudah ditenangkan. Gadis kecil, tidak bisakah kamu mengubah cara hidupmu? Li Qiye menatap dengan satu mata dan bertanya, seorang gadis berpakaian seperti anak laki-laki sepanjang hari, apakah kamu tidak bosan? Mulai berpakaian seperti wanita baik lagi dan temukan seseorang untuk dinikahi. Bing Yuxia tidak peduli dan dengan tenang berkata, oh, kamu cemburu. Cemburu bahwa aku dicintai oleh wanita. Atau cemburu karena saya memiliki 3000 keindahan di harem saya. Li Qiye dengan santai menatapnya dan berkata, gadis-gadis di sisi Anda memang tidak buruk, dan beberapa dari mereka dapat dianggap sebagai kecantikan nasional. Namun, saya tidak pernah kekurangan wanita, jadi mengapa saya harus cemburu dengan Anda? Nada yang sangat besar. Bing Yuxia meliriknya dan bertanya, apakah Anda perlu memperkenalkan Anda kepada seorang gadis yang baik? Mungkin dia bahkan bisa terpesona. Bagaimana dengan putri dari sekolah Lotus Murni? Dia cerdas dan elegan selembut air. Jika Anda bertemu dengannya, mungkin Anda akan tersesat dalam aroma lembut kecantikan yang tidak dapat ditemukan. Bing Yuxia memainkan peran Mak Comblang dan mendorongnya untuk pergi ke masa lalu. Li Qiye dengan malas menjawab dan menjawab, bahkan Dewi dari 9 surga akan kesulitan mempesona saya. Anda tidak perlu membuang waktu. Menurut pendapat saya, Anda harus tinggal di belakang untuk menjadi gadis pelayan saya. Lalu, mungkin aku bahkan akan menceritakan kepadamu misteri Sky Tablet yang sebenarnya. Sejak dahulu kala, Li Qiye telah bertemu dengan banyak wanita. Di masa lalu, Dewi Pedang tertinggi di sisinya bersinar cemerlang selama jutaan tahun, kecantikannya, kelembutannya, dan bakatnya semuanya luar biasa. Puff, lupakan saja, saya akan meluangkan waktu untuk mengungkap misteri tablet. Dengan suara desiran, Bing Yuxia membuka kipasnya dan berjalan pergi, Gadis ini kehilangan kesempatan besar. Saya sudah lama ingin menjadi pelayan yang nobel dari zaman kuno. Little Autumn merengut dan berkata. Li Qiye menyorotnya, menghasilkan ketenangan. Yang tiba-tiba, hampir lupa bahwa Qi Xiaodi dan si Kong Tutian juga ada. Seiring hari-hari berlalu, bumi tidak hanya terbelah semakin keras di akademi, namun tanah juga memancarkan cahaya terang dan cemerlang. Pada malam hari, langit malam diterangi dengan sinar ilahi yang sangat spektakuler. Melihat adegan ajaib ini, para siswa yang tinggal di akademi berseru dengan gembira, portal terbuka, kan? Mereka lupa tentang berpisah di akademi. Saat ini, mata yang tidak termasuk sedang memperlihatkan perubahan dalam jarak jauh. Di tempat yang jauh, di tanah leluhur di dalam kota 100 Timur, terdapat akademi yang mengamati secara mendalam. Di Grand Middle Territory yang bahkan lebih jauh, memperlihatkan mata yang menakutkan melihatnya. Silau tak terduga yang sama dapat ditemukan di lokasi yang tak terjangkau di West Desolate Wasteland. Bukan hanya para leluhur dan leluhur di kota 100 Timur yang waspada, tetapi mereka yang berada di arah yang jauh juga terbangun dari segelnya, tidur. Selain itu, banyak ahli legendaris yang terbangun dari tahun-tahun hibernasinya yang tak terhitung jumlahnya. Banyak yang muncul dalam kegelapan memangsa akademi seperti ular beracun mengawasi korban mereka. Sekte dan garis keturunan mulai menggalang pasukan di kota-kota tepat di luar akademi dan mereka bahkan diam-diam memberikan sanksi kepada ahli mereka ke dalam akademi. Pada saat ini, kekuatan besar ini tidak hanya datang untuk portal, tetapi juga untuk akademi itu sendiri bersama dengan vena leluhurnya yang diinginkan oleh semua. Hanya dalam waktu singkat, sekte yang lemah di kota 100 Timur mengenali kejadian aneh sehingga mereka memiliki pikiran mereka sendiri. Beberapa orang ingin mengambil keuntungan dari situasi ini sementara yang lain mengisolasi diri dari jauh dari kekacauan ini. Portal mitos akademi kami akan segera terbuka, dan kami ingin berbagi portal ini dengan semua sekte di dunia ini. Tidak peduli asal atau latar belakangnya, siapapun akan dapat memasuki portal. Di tengah strategi dan skema yang tak terhitung banyaknya, akademi mengumumkan pesan ini yang menyebar ke seluruh kota 100 Timur hanya dalam satu malam. Ini deklarasi tiba-tiba membuat banyak orang bertanya-tanya. Banyak dari kekuatan besar ini sudah merencanakan untuk musim dingin akademi begitu bencana tiba. Tidak peduli apa niat mereka atau apakah mereka mengirim jenius ke akademi atau tidak, mereka tetap bersemangat dan menyembunyikan kekuatan mereka di wilayah terdekat di sekitar akademi. Namun, diumumkan bahwa akademi akan berbagi portal kejutan sekte-sekte ini,
dan beberapa Undings yang tertangkap basah. Mereka datang dengan banyak alasan untuk masuk akademi atau alasan untuk menyerang sambil tetap mempertahankan moral yang tinggi. Namun, undangan mendadak ini kepada semua orang di dunia ini mematahkan skema beberapa pakaian dalam yang lama. Beberapa sekte dan persahabatan yang tak terhitung banyaknya yang tidak mengetahui informasi orang dalam dengan cepat datang ke akademi hampir semalam. Portal kuno di legenda Heavenly Dao Academy akan segera dibuka. Cepat, akademisi telah berbicara, semua orang akan memiliki sebagian kue. Dalam waktu singkat, banyak orang berbondong-bondong menuju akademi. Apa portal kuno ini? Beberapa dari mereka tidak tahu apa portal itu dan hilang, tetapi setelah melihat begitu banyak orang pergi ke akademi, mereka juga ikut bersenang-senang. Tiba-tiba, jalan menuju akademi benar-benar banjir. Kamu bahkan tidak tahu portal kuno. Seorang penanam tua menjelaskan, ada desas-desus bahwa itu adalah tempat yang berhubungan dengan kerajaan ilahi atau pemandangan abadi. Apakah Anda tahu Kaisar Abadi Hao Hai? Di masa lalu, ia memperoleh kekayaan dari portal dan menjadi keberadaan yang tak terpecahkan yang menciptakan sekte paling ajaib dan menakutkan sejak awal waktu sampai sekarang. Master sekte lain berseru dengan penuh kegembiraan, saya mendengar bahwa ada teknik luar biasa yang tertinggal dari era legendaris, hanya dengan mengolah seseorang akan memungkinkan seseorang menjadi tak terkalahkan dan memikul kehendak surga untuk menjadi kaisar abadi. Kaisar abadi Hao Hai adalah contoh utama. Saya mendengar bahwa ada banyak ramuan kerajaan kuno di dalam portal, bahkan lebih dari gulma pembohong semak demi semak, Anda tidak akan pernah bisa memilih mall. Berkultivasi di dalam portal selama 1 jam lebih baik daripada menjaganya selama 100 tahun di luar. Tidak hanya itu, saya mendengar bahwa bahkan ada senjata ilahi dari legenda. Orang bisa menyapu 8 kesunyian dengan hanya memegangnya. Banyak rumor yang cepat terbang dan semakin memuncak. Yang paling konyol menyatakan bahwa seseorang akan segera menjadi kaisar abadi begitu mereka memasuki portal. Hanya dalam 1 malam, bumi bergetar dengan kegembiraan di kota 100 Timur saat para atlet yang tak terhitung jumlahnya menuju akademi. Beberapa orang bepergian dengan pedang terbang mereka sementara yang lain naik perahu ilahi. Yang lain mengendalikan makhluk terbang mereka sementara yang berada di bawah harus berjalan. Semua orang ingin sepotong kue saat mereka dengan terburu-buru menggali menuju akademi seolah-olah mereka kerasukan. Sangat sedikit sekte dan pembudidaya berhasil tetap tenang. Kadang-kadang akan ada orang-orang yang memilih untuk menutup pintu masuk mereka dan menyimpannya secara terpisah karena mereka enggan untuk terlibat dalam urusan ini. Sekte-sekte besar di dunia ini menyaksikan pembukaan portal seperti harimau mengintai mangsanya. Bagaimana mereka bisa berbagi sepotong daging yang begitu gemuk dengan kita? Saya khawatir bahwa kami akan mengundang bencana sebelum dapat melakukan satu gigitan. Ledakan, pembawaan, ledakan, kavaleri mulai menghalangi langit. Semalam, sekolah hall harimau, tanah suci 1000 gunung, negeri suci yang abadi, dan warisan kuat lainnya memanfaatkan platform Dao mereka untuk membuka gerbang Dao untuk memindahkan tentara besar mereka ke akademi. Ketika tentara sudah berkumpul di kota-kota dekat akademi, mereka menyiapkan spanduk mereka dan dengan berani muncul tepat di luar wilayah akademi. Keliling akademi menjadi benar-benar penuh dengan lautan orang-orang dalam jumlah yang sangat singkat waktu. Energi darah para ahli yang tak terhitung banyaknya sama ganasnya dengan laut. Orang suci kuno tiba dan memandang rendah semua orang. Bahkan ada desas-desus bahwa penguasa surgawi dan raja surgawi juga datang, tetapi mereka tidak menunjukkan wajah mereka. Setelah menyaksikan kedatangan begitu banyak sekte, para siswa di akademi menjadi gelisah dan gelisah. Mereka datang dari awal yang sederhana dan hanya berharap mendapatkan peluang baru di dalam portal, tetapi berbagi portal dengan seluruh dunia berarti memiliki lebih banyak musuh dan risiko yang lebih besar. Bahkan sebelum munculnya portal, sudah ada hujan darah di kota 100 Timur. Banyak cabang perjalanan ke akademi memiliki konflik dan beberapa dari mereka sudah hancur. Untuk saat ini, sekte dan negara-negara dari 100 kota timur masih paling banyak. Pada akhirnya, Grand Middle Territory dan lokasi lainnya terlalu jauh dari kota 100 Timur. Butuh waktu yang cukup lama bagi mereka untuk mendapatkan informasi. Jika keberadaan mengerikan yang mendapat berita lebih awal, mereka akan tetap diam tentang hal itu juga. Ayah kerajaan saya membawa beberapa murid ke sini dan menunggu tepat di luar gerbang.
Saat Li Qiye sedang bersantai, Qi Xiaodi tiba-tiba datang dengan pesan. Li Qiye mengerutkan kening dan berkata, mengapa gerbang roar singa Anda terlibat dalam kekacauan ini? Kekuatan kecilmu tidak cukup sebagai pembuka hidangan untuk orang lain. Dia duduk dengan tenang di atas kapal penangkap ikan meskipun ada badai, menunggu ikan besar menggigit. Qi Xiaodi menenangkan dan berkata, saya tidak tahu, saya baru menerima pesan itu sekarang. Sebenarnya, dia sangat khawatir. Semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa kekacauan telah dimulai. Hanya dengan satu langkah salah, musibah akan menimpa seseorang. Karena dia tinggal di sekitar Li Qiye, dia tidak tertipu oleh apa yang disebut senjata ilahi dan harta abadi. Li Qiye menahannya dan berkata, izinkan aku bertemu ayahmu. Li Qiye tidak ingin mempermasalahkan urusan orang lain, tetapi dia tidak ingin melihat pemusnahan klan Qi. Karena perasaannya terhadap 100 Battles God King, Li Qiye tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Qi Xiaodi segera mengaturnya untuk Li Qiye. Dia juga tidak ingin melihat ayah kerajaannya dan gerbang roar singa bergabung dalam kekacauan ini karena mereka tidak dapat dibandingkan dengan raksasa lainnya. Gerbang roar singa dapat dikatakan telah membawa segalanya. Para tetua dan tetua tinggi semua secara pribadi datang dan berkemah di sebuah lembah 500 mil jauhnya dari akademi. Di bawah instruksinya, Li Qiye dengan sangat cepat bertemu dengan dewa kerajaan roar singa ayah Qi Xiaodi. Terima kasih telah merawat saya putri baru-baru ini. Raja kerajaan tidak mengudara atau bertindak sombong di depan Li Qiye, dia dengan cepat membungkuk sebagai salam. Terlebih lagi, dia sebagai ayahnya selalu khawatir putrinya akan menderita saat mengikuti Li Qiye. Pada saat ini, setelah melihat ekspresi, dia sebagai ayah akhirnya merasa nyaman. Qi Xiaodi juga mengingatkan ayahnya tentang beberapa hal. Tentu saja, dia tidak mau mengungkapkan hal-hal rahasia tertentu karena dia tidak ingin Li Qiye menjadi tidak bahagia. Pada saat yang sama, dia juga diam-diam mengatakan kepadanya bahwa Li Qiye lebih dapat dipercaya daripada orang lain. Ini adalah alasan mengapa Raja Kerajaan mempertahankan sikap yang sangat rendah hati ketika dia bertemu dengan Li Qiye. Li Qiye duduk dan langsung ke titik saat dia berkata, untuk alasan apa Uan Kerajaan datang ke sini? Mungkinkah itu karena portal akademi? Jika ini masalahnya, maka tolong dengar saran saya kembali. Royal Lord tidak tahu bahaya tempat ini. Ini bukan suatu kesempatan tetapi bencana besar. Sulit untuk mengatakan apakah seseorang akan dapat meninggalkan tempat ini hidup-hidup atau tidak. Roar Royal Lord Singa terkejut, lalu dia menahannya dan berkata, yang Nobel Li salah paham, kali ini, Roar Country Lion saya mengerahkan semua kekuatan kami bukan karena portal, tetapi karena kami ingin membantu Akademi Dao Surgawi. Li Qiye tidak mengharapkan ini dan kembali, bantu Surgawi Akademi Dao. Raja Kerajaan memaksa tersenyum dan berkata, ini adalah kehendak ayahku. Akademi telah banyak membantu sekte kami, ketika ayah saya datang ke Akademi untuk menemukan jejak leluhur kita, dia dianugerahi bantuan dari Akademi. Jadi sekarang, ketika Akademi berada dalam masalah, ayah saya ingin kami membantu Akademi meskipun lemah. Sang Raja Langit Singa-Singa meninggalkan sesi pemikirannya yang terlindungi. Li Qiye berbicara dengan terkejut, jika begitu, maka saya ingin melihatnya. Raja Kerajaan menjawab, ayah baru keluar beberapa hari yang lalu, maka ia segera kembali ke paviliun kuno. Saya khawatir Anda harus sedikit lebih lama jika Anda ingin bertemu menunggu ayah saya. Saya mendengar bahwa dia saat ini sedang menstabilkan fisiknya. Ayahmu memiliki hukum fisik yang tidak lengkap. Setelah mendengar ini, Li Qiye tahu apa yang sedang terjadi. Roar Heavenly King Lion adalah keturunan Lion Monarch Basian, tapi sayangnya, hukum fisik klan mereka hilang. Meskipun demikian, Raja Surgawi masih berusaha yang terbaik untuk menemukan jejak leluhurnya di Akademi Dao Surgawi. Tanpa ragu, dia berhasil menemukan sesuatu. Raja Kerajaan tersenyum masam dan berkata, hanya ayah yang tahu tentang ini dengan jelas. Setelah dia meninggalkan pemikirannya, Anda dapat berbicara dengannya tentang hal itu. Raja Surgawi juga datang saat ini. Namun, dia tinggal di paviliun kuno dan tidak bertemu orang luar. Terlebih lagi, di luar para tetua, anggota gerbang roar singa lainnya tidak tahu bahwa leluhur mereka telah keluar. Li Qiye mengangguk dan berkata, namun, menurut pendapat saya, lupakan Akademi Dao Surgawi. Kalian bisa duduk diam dan menonton.
Jika keadaan memburuk, maka cepatlah dan pergi. Li Qiye tidak ingin merusak rencana besarnya karena gerbang roar singa, dia sedang menunggu ikan besar. Setelah mendengar ini, Raja Kerajaan berpikir sejenak sebelum bertanya, apa yang nobel muda coba katakan. Li Qiye berjanji dan menjawab, Tuan Kerajaan tidak bisa membayangkan kekuatan sebenarnya dari Surgawi Akademi Dao. Di antara leluhurnya, ada orang yang luar biasa. Juga, Akademi memiliki kedalaman yang tak terduga. Bagi mereka, leluhur dari sekte-sekte agung dan pakaian lama yang tertutup rapat bukanlah apa-apa. Bahkan master dari legenda tidak cukup layak untuk menyebabkan kekhawatiran Akademi. Dan melawan bahkan keberadaan abadi, Akademi masih bisa menghadapinya. 1. 3 penyebut kekuatan yang berbeda di sini Unding tua, master legendaris, dan eksistensi abadi. Spekulasi saya sendiri adalah bahwa Unding kuno ada di sekitar Raja-Raja Surga, para master legendaris ada di sekitar paragraf-paragraf yang bajik, dan keberadaan kekal adalah paragraf-paragraf berbudi luhur yang tinggi dan dekat dengan level Kaisar Immortal. Mereka lebih sehari-hari daripada judul yang sebenarnya. Kata-kata ini mungkin sulit untuk didengar, tetapi bahkan jika negara roar singa menggunakan semua kekuatan dalam bencana ini, itu masih akan menjatuhkan sedikit garam ke laut. Terlibat dalam bencana ini adalah malapetaka bagi sekte Anda. Saya percaya bahwa Akademi akan mengingat kebenaran Anda. Li Qiye, tentu saja, tidak ingin Lion Roar Gate merusak rencana Akademi dan rencana akademisnya. Begitu terjadi, dia mungkin tidak punya waktu untuk menyelamatkan gerbang. Raja Kerajaan berpikir sejenak, lalu dia menjawab, aku akan menyampaikan kata-katamu kepada ayah. Ayah adalah pria yang masuk akal, jadi dia akan memberikan jawaban yang cocok. Meskipun kata-kata Li Qiye cukup jujur, itu juga kebenarannya. Tidak terlalu banyak orang yang memahami kekuatan Akademi yang sebenarnya. Yang mulia, Ketua Dewan dari Country Saint Immortal Furious dan Sima Longyun datang berkunjung. Seorang murid datang dan mengumumkan. Mendengar berita ini, hati Raja Kerajaan berdebar dan bertanya, ada apa? Murid itu dengan ragu-ragu memandang Qi Xiaodi, lalu pada Li Qiye tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Raja Kerajaan kemudian memerintahkan, silakan, jangan apa-apa. Murid itu tergagap dan menjawab, saya takut mereka datang untuk melamar. Penatua Dewan juga membawa banyak hadiah besar. Hati Raja Kerajaan tenggelam. Hari akhirnya telah tiba. Ini adalah hal yang paling tidak ingin ia dengar. Jika mudah jatuh cinta satu sama lain, maka itu akan menjadi masalah yang berbeda. Perkawinan dengan Saint Country, dalam hal ini, dapat dianggap sebagai gerbang roar singa yang mencapai lebih tinggi dari statusnya. Tetapi sebagai ayahnya, Raja Kerajaan tahu bahwa putrinya tidak menginginkan pernikahan ini. Dia tidak memaksanya, tetapi dia juga tahu bahwa masalah ini tidak terjadi. Biarkan mereka masuk. Li Qiye duduk di posisi kursi utama dan tersenyum berkata, negeri Saint abadi yang furious sangat antusias, saya bertanya-tanya apakah mereka datang untuk keindahan atau teknik rahasia. Qi Xiaodi tidak mengatakan apa-apa. Tuan Kerajaan dengan lembut menghela nafas dan memerintahkan, undanglah yang lebih tua dan Sima bangsawan muda ke dalam. Dengan sangat cepat, rombongan Sima Longyun diundang ke dalam. Mereka membawa banyak peti berisi harta berharga. Majikannya, seorang penatua dewan, juga datang, dan dia adalah orang suci dengan energi darah yang kuat dan dalam. Masa hidupnya, mereka mengungkapkan mahar yang berharga, peti-peti ini dipenuhi dengan harta karun besar yang memancarkan cahaya ilahi. Mulai dari besi ilahi, logam harta, batu kuno dan perunggu, bahan obat, dan rumput. Semua orang yang ingin dapat ditemukan dalam harta ini. Setelah melihat Li Qiye juga hadir, ekspresi Sima Longyun menjadi gelap berbicara. Penatua Dewan, Guru Sima Longyun, memegang posisi tinggi di Saint Country, jadi dia memulai pembicaraan, Saudara Qi, putri Anda yang berharga dan murid saya telah saling kenal sejak muda. Seperti pepatah yang mengatakan, seorang pria usia gadis harus menikahi seorang istri, dan seorang pria usia harus menikah dengan seorang suami. Mereka berdua sudah cukup umur, dan muridku selalu mencintai Nona Qi. Hari ini, kami tanpa malu-malu datang ke sini untuk melamar. Hal ini membuat Raja sakit kepala cukup sakit kepala. Negara suci yang ingin mengandung putrinya bukanlah masalah sederhana. Rumor mengatakan bahwa hukum fisik mereka tidak lengkap dan mereka selalu mencari metode untuk melengkapinya.
Tanpa ragu, gerbang roar singa mereka adalah salah satu target. Raja dengan enggan berkata, mengenai pernikahan putri saya, itu harus terjadi, jadi kita harus mendengarkan pendapatnya. Penatua Dewan dengan cepat berkata, Saudara Qi salah. Seorang anak laki-laki usia harus menikah dengan seorang istri, dan seorang gadis usia harus menikah dengan seorang suami. Jika orang tua seseorang setuju, lalu bagaimana mungkin anak perempuan itu tidak mendengarkan? Kedua anak sudah saling kenal sejak usia muda dan mereka rukun, jadi hal ini hanya membutuhkan berkah Anda. Raja Surgawi kita telah mengumumkan, jika lamaran ini diterima, maka Raja Surgawi dan leluhur kita akan mewujudkan pernikahan itu sendiri. Ini adalah kehormatan besar, tidak hanya untuk dua anak tetapi juga kekayaan langka untuk gerbang roar singa. Sima Longyun melangkah maju dan menggenggam kedua tangannya di depan Raja Kerajaan, Paman, keponakan dan Xiaodi ini selalu jatuh cinta, saya harap Paman akan. Kata-kata Sima Longyun segera membuat marah Qi Xiaodi ke titik di mana dia gemetar karena marah, menyebabkan matanya memerah. Dia ingin buru-buru tetapi dihentikan oleh Li Qiye. Li Qiye kemudian dengan santai berkata, sebelum berbicara kosong, Anda harus melihat diri Anda sendiri dengan hati-hati. Seseorang dengan harapan Anda masih berani mengatakan kata-kata ini. Apakah kamu tidak malu? 3. Saya tidak yakin apakah saya membuatnya cukup jelas di bagian ini, tetapi ini adalah Li Qiye yang mengatakan bahwa bagaimana mungkin Qi Xiaodi mencintai seseorang dengan moral yang busuk seperti Sima Longyun. Kumpulan kencing hanyalah ungkapan umum untuk menurunkan seseorang, saya percaya Li Qiye pernah menggunakannya sebelumnya. Sima Longyun bersinar merah karena marah. Mata putaran berubah dingin dan dengan niat membunuh yang meningkat, dia bertanya, siapa kamu? Li Qiye tidak repot-repot meliriknya dan perlahan melanjutkan, siapa aku tidak masalah. Namun, saya akan memberitahu Anda bahwa tidak ada kemungkinan pernikahan dengan Sein Anda akan terjadi. Terlepas dari apakah Anda datang untuk Xiaodi atau hukum fisik immortal, atau masalah lain yang sama sekali, lebih baik pergi sekarang ketika masih tepat. Junior ini tidak tahu betapa besarnya surga dan bumi. Penatua Dewan merengut dan berkata, sejak kapan bocah nakal sepertimu, belum berhenti menyusui, bisa memutuskan masalah besar negeri roar singa. Li Qiye dengan malas menatapnya dan berkata, masalah negeri roar singa tidak membutuhkan saya untuk memutuskan, tetapi saya memiliki hak untuk melakukannya untuk orang-orang di sisi saya. Pada saat ini, gadis kecil ini Qi berada di bawah perlindungan saya salah satu dari orang-orang saya, jadi abstain dari ide apapun. Qi Xiaodi marah dengan kata-kata Sima Longyun yang tidak masuk akal, tetapi setelah mendengar Li Qiye, ia menabrak. Wajahnya menjadi merah saat jantungnya berdetak kencang. Kemarahannya dengan cepat dilupakan dan jantung merasakan kesemutan yang lembut. Baginya, dia akan membayar berapapun harganya untuk mendengar kata-kata ini lagi. Dengan kulit memerah, dia menundukkan kepalanya dan bermain dengan lengan bajunya, dia tidak mendengar apapun selain kata-kata ini. Namun, kata-kata Li Qiye menyebabkan ekspresi Sima Longyun dan sesepuh berubah menjadi sangat buruk. Ekspresi tua itu tenggelam ketika dia dengan dingin berbicara, Kakak Qi, apakah putrimu penting bagi anak nakal untuk dioceh? Hal ini terkait dengan kehormatan putri Anda. Raja juga sakit kepala, dia menyembunyikan kepalanya dan berkata, saya tidak akan menyembunyikannya dari Penatua, tetapi saya, sebagai ayahnya, tidak dapat memutuskan masalah ini. Terserah putri saya. Kemudian dia memandang Qi Xiaodi dan bertanya, "Dir, kamu setuju atau tidak? Beritahu kami." 4. AR adalah artikel yang penuh kasih untuk mengekspresikan kedekatan. Itu bisa menggunakan little dai, tapi itu Xiao. Ketika kelompok Sima Longyun menatap ke arah Qi Xiaodi, dia yang tersesat dalam kebahagiaan tiba-tiba muncul. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menatap Li Qiye yang tenang yang duduk di kursinya. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan berkata dengan serius, aku tidak akan menikah. Terima kasih dan permintaan maaf saya pada kesukaan Sein. Kata-kata ini mengejutkan Sima Longyun. Dia selalu menganggap dirinya sebagai karakter bangsawan. Datang dari Sein Country dan seorang jenius di pemikirannya, sebagai seorang bangsawan, dia selalu dikelilingi dengan cinta kemanapun dia pergi. Tapi hari ini, dia ditolak meskipun dia secara pribadi datang untuk melamar. Sima Longyun tidak bisa melepaskan kemarahan ini dan membentak, bagaimana iblis kecil ini layak untukmu.
Sima Longyun berteriak, jangan bingung dan ditipu oleh binatang kecil ini. Xiao Di, kau dan aku adalah pasangan yang dibuat di surga dan pasangan yang dipilih oleh bumi. Menikah dengan Sein saya adalah tindakan alami, pernikahan dengan status yang sebanding. Sudah cukup, silakan kembali. Qi Xiaodi berteriak dengan ekspresi kesal. Sima Longyun gemetar karena marah. Cintanya diambil darinya, jadi dia menunjuk langsung ke wajah Li Qiye dan menyatakan, binatang kecil, keluar ke sini sekarang. Hari ini, saya ingin menunjukkan kepada Anda siapa yang benar-benar layak untuk Xiaodi. Kami akan berjuang sampai mati, hanya pemenang yang layak menikahi Xiaodi. Jika Anda ingin bertarung, maka dia tidak perlu keluar. Qi Xiaodi juga segera berdiri dengan marah dan dengan dingin menyatakan, aku akan bertarung. Binatang kecil, apa hebatnya bersembunyi di belakang seorang wanita? Sima Longyun mengumpulkan darah karena marah dan menyatakan dengan rahang menunjuk ke arah Li Qiye. Qi Xiaodi maju tetapi dihentikan oleh Li Qiye. Dia kemudian perlahan berdiri dan berkata, apakah kamu akan pergi atas kemauanmu sendiri atau menunggu aku untuk menyeretmu keluar? Raungan banteng meledak ketika tubuh Sima Longyun bersinar dengan cahaya keemasan. Seolah-olah seekor banteng ilahi telah menyatu bersamanya. Energi darahnya meledak seperti banjir yang menghancurkan daratan. Sima Longyun kemudian berteriak, binatang kecil, cicipi kepalaan diterima. Lautan, enyahlah. Mata Li Qiye terfokus. Dia tiba-tiba mengaktifkan Hell Suppressing fisiknya, lalu dia membungkus tangannya yang membelah langit ke arah Sima Longyun. Bang! Tidak perlu memikirkan hasil dari Hell Suppressing Godly Physique versus Golden Physique Banteng. Yang satu adalah tubuh abadi, sementara yang lain adalah tubuh Xiantian, ada perbedaan yang sebanding dengan langit dan bumi. Sima Longyun dikalahkan keluar oleh Li Qiye. Dia menabrak dinding dan melanjutkan perjalanan ke jarak yang sangat jauh. Penatua Dewan terkejut melihat muridnya memukul, jadi dia segera berteriak, kamu. 1. Ro adalah junior di sini, yang masuk akal dalam pidato Cina, tetapi tidak sebanyak dalam bahasa Inggris. Li Qiye dengan tenang menjawab tanpa melihat pada sesepuh, hari ini, karena menghormati Raja Lord Qi dan karena kalian semua datang sebagai tamu, saya tidak akan membunuh kalian berdua. Namun, di lain waktu, jika Anda masih berani memprovokasi saya, maka saya akan menghancurkan Anda. Setelah selesai berbicara, Li Qiye berbalik dan pergi sementara Qi Xiaodi diam-diam mengikuti setelah itu, mendesah dan memberitahu Penatua Dewan, yang muda memiliki dunianya sendiri. Saya tidak bisa mengambil alih pemerintahan masalah mereka. Klan Qi-ku menghargai cinta para tua dan Sein Country. Mohon berhati-hati saat kembali. Dengan ekspresi yang sangat tidak senang, Dewan Tua menginjakkan kakinya dengan putus asa dan membawa Mahar dan Sima Longyun yang terluka kembali. Dia berasumsi bahwa, dengan kedatangan pribadinya bersama dengan Sein Country di belakangnya, gerbang Roar Singa akan mengalami kesulitan, mengatakan tidak. Namun, dia tidak berharap bahwa gerbang Roar Singa tidak akan mengatakan tidak, tetapi Li Qiye juga mempermalukan mereka. Dia gemetar karena marah dan berpikir bahwa Sein Country benar-benar akan membayar penghinaan ini di masa depan. Li Qiye tidak segera kembali ke akademi. Qi Xiaodao juga datang dengan cepat setelah mendengar tentang kunjungan Li Qiye. Melihat penampilan yang menggembirakan, Li Qiye tersenyum berkata, jadi sepertinya kamu telah memenangkan kecantikan itu. Meskipun Qi Xiaodao sebelumnya adalah orang yang ceria dan banyak bicara, dia juga memiliki suasana yang tenang. Namun, ini telah berubah total. Dia sekarang bersinar dalam semangat tinggi dan tampak segar. Satu hal sudah cukup untuk mengatakan bahwa dia sangat cinta. Qi Xiaodao sedikit malu dengan godaan Li Qiye dan harus memaksakan senyuman canggung, kakak Li, kebenarannya adalah aku juga ingin membawa keindahan kembali ke rumah, tetapi klan Baoyun adalah cobaan berat. Pada saat ini, sekolah Hall Macan menekan masalah ini. Meskipun Little Yun tidak menginginkannya, klan Baoyun akan dengan senang hati menerima pernikahan ini dengan sekolah Hall Tiger. Qi Xiaodao tidak menyembunyikan apapun dari Li Qiye. Dia dapat mengadili sang putri sebagian berkat dukungan Li Qiye. Li Qiye dengan santai berkata, apa yang begitu sulit tentang hal itu? Jika Anda menyukainya, maka bawa saja dia kembali. Jika klan Baoyun tidak setuju, maka langsung mencuri pengantin wanita. Qi Xiaodao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis.
Dia tidak bisa mendominasi seperti Li Qiye, jadi dia berkata sambil tersenyum, saya juga ingin melakukannya, tetapi saya masih berharap untuk mengikuti pendekatan tradisional lebih banyak lagi. Jika klan Bao Yun bisa menerimaku, maka Yun kecil akan lebih bahagia dengan menikahiku. Nanti, semua orang akan bahagia. Li Qiye tertawa dan berkata, karena kakekmu menyelesaikan budidayanya, biarkan dia pergi melamar bukan Anda. Selama Putri Bao Yun setuju untuk berada di sisimu, maka semuanya akan baik-baik saja dan keren. Tidak masalah jika klan Bao Yun merasa bahwa gerbang roar singa Anda tidak layak. Di hari lain, saya akan membawa beberapa karakter hebat untuk memberi Anda wajah dan menghancurkan sekolah Hall Macan agar klan Bao Yun dapat dengan senang hati memberikan putri mereka kepada Anda. Li Qiye sangat menyukai Qi Xiaodao dan sangat mendukung sepenuhnya masalah pernikahannya. Terima kasih, Saudara Li. Qi Xiaodao membungkuk dan tersenyum menjawab, saya pasti akan melamar. Tidak peduli betapa sulitnya klan Bao Yun membuatnya untuk saya akan terus berusaha sampai mereka puas. Dengan melakukan ini, Little Yun juga akan bahagia dan bisa menikahi saya tanpa penyesalan. Cara berpikir yang baik. Li Qiye tersenyum lalu dengan hati-hati bertanya, setelah memenangkan kecantikan dan membawa kembali, pastikan untuk berlatih dengan rajin. Anda telah berhasil mengubah nasib Anda, jadi jangan sia-siakan bakat Anda. Yakinlah, Saudara Li, saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Qi Xiaodao benar-benar berterima kasih di dalam hatinya. Sejak pertemuan pertama mereka, Li Qiye telah banyak membantu dan bahkan mengubah nasibnya. Ini adalah tindakan kebaikan yang diberikan kepadanya. Saya akan tinggal di sini selama beberapa hari lagi untuk menunggu kakekmu. Jika Anda memiliki pertanyaan mengenai peretasan, maka datang saja dan tanyakan kepada saya. Li Qiye mengingatkannya sebelum pergi. Qi Xiaodi tidak segera menyusul karena dia ingin berbicara dengan kakaknya. Kakak, bagaimana kemajuan kalian? Qi Xiaodao memasukkannya dan memutarnya. Qi Xiaodi dengan cepat menjawab, kemajuan apa? Jangan bicara omong kosong, itu tidak baik untuk merusak reputasinya. Qi Xiaodao menyebarkan dan berkata, pepatah mengatakan bahwa seorang gadis yang sudah menikah akan selalu membantu orang luar. Ini terlalu benar. Anda bahkan belum menikah dengannya, tetapi Anda sudah memihaknya. Apa yang akan kamu lakukan setelah menikah? Hehe, kakak, Anda sama sekali tidak menyukai masa lalu Anda. Sebelumnya, suster adalah orang yang sangat sombong. Berhentilah mengoceh. Qi Xiaodi berkata dengan amarah dan malu. Dia kemudian memberikannya dengan tegas dan berkata, tidak ada hal seperti itu. Qi Xiaodao mengabaikannya dan terkekeh, kakak, aku mendukungmu. Saya yakin Anda akan dapat melakukannya, adik laki-laki ini sedang menunggu untuk minum roti panggang pernikahan Anda. Qi Xiaodi hanya bisa diam dan diam-diam menghela nafas menggoda Qi Xiaodao. Qi Xiaodao memperhatikan ini dan dengan penuh perhatian bertanya, kakak, apa yang salah? Jika Anda memiliki sesuatu dalam pikiran, katakan saja, mungkin saya dapat membantu Anda merasa lebih baik. Bukan apa-apa, Qi Xiaodi menenangkannya dengan hati yang berat. Apakah itu karena Saudara Li? Qi Xiaodao menunjukkannya. Hubungan saudara dan saudara ini cukup baik. Mereka tumbuh bersama sehingga Qi Xiaodao sebagai saudara laki-lakinya secara alami ingin saudara memiliki pernikahan yang bahagia. Menanggapi kesunyiannya yang terus-menerus, Qi Xiaodao dengan cemas bertanya, mungkinkah Saudara Li tidak menyukai kamu? Setelah beberapa saat, Qi Xiaodi dengan lembut menghela napas dan menjawab, bagaimana saya tahu? Kemudian dia berbisik, bahkan muda tuan dari Istana Bulu Es hanya bisa menjadi pembantunya. Qi Xiaodi tahu bahwa Li Qiye tidak bercanda ketika dia mengatakan itu kepada Bing Yuxia. Bing Yuxia sangat tak tertandingi, tidak ada kekurangan pada kecantikan dan bakatnya. Jika seseorang harus pilih-pilih, maka satu-satunya titik kritik yang valid adalah sifat yang suka berpenampilan silang. Terlepas dari semua ini, Li Qiye masih akan menerimanya sebagai pelayan. Qi Xiaodao juga diam, dia telah mendengar Li Qiye mengatakan ini sebelumnya. Jika orang lain mengatakan ini, mereka akan dianggap gila dan bodoh, tetapi Qi Xiaodao tahu bahwa Li Qiye serius. Dapat dikatakan bahwa bagi Li Qiye, anak perempuan surga yang bangga dengan kecantikan seperti Bing Yuxia benar-benar tidak penting. Ketika seseorang seperti Bing Yuxia tidak bisa mendapatkan rahmatnya, lalu bagaimana dengan saudaranya? Latar belakang, kecantikan,
dan bakatnya tidak sebanding dengan Bing Yuxia. Apakah Anda punya rencana? Pada akhirnya, Qi Xiaodao bertanya kepadanya. Qi Xiaodi menatap ke arah kulinernya dan mengambil napas dalam-dalam sebelum berbisik, saya ingin tetap di sisinya. Pada saat ini, wajahnya menjadi panas. Dia dengan diam-diam mengencangkan dan diam-diam menyembunyikan untuk dirinya sendiri. Baginya, status itu tidak penting. Dia sudah puas hanya dengan tinggal di sisi Li Qiye. 2. Dengan status di sini, penulis berbicara tentang posisi istri, atau bahkan selir dan pelayan. Qi Xiaodao juga teringat dalam ingatannya karena dia tahu bahwa saudaranya terjebak di jurang. Sebelumnya, saudara-saudaranya selalu sombong dan berpikir bahwa Li Qiye adalah penipu. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan pesona Li Qiye dalam kesombongannya terhadap dunia dan menjadi tersesat dalam sifat yang misterius dan tak terduga. Orang lain akan menemukan percakapan ini sulit dipercaya. Meskipun Qi Xiaodi tidak berada di puncak kecantikan tertinggi, dia masih merupakan putri emas dari negeri Roar Singa dengan pesona yang luar biasa. Jenius yang tak terhitung jumlahnya ingin menikah, tetapi sekarang, dia hanya ingin mengikuti di belakang seorang pemuda. Qi Xiaodao menyemangati dia dan berkata, "Saudari, aku tahu kamu bisa melakukannya." Qi Xiaodi tersenyum dan berkata, "Kamu juga harus segera membawa Putri Bao Yun kembali. Kemudian, fokuslah pada pukulan di masa depan. Mudah-mudahan, kita akan dapat membawa kemuliaan bagi klan kita di generasi ini, sama seperti apa yang dilakukan nenek moyang kita di masa lalu, sehingga kita tidak akan mempermalukan nama mereka." Semakin banyak dia mengetahui tentang leluhurnya, semakin dia merasa bangga. Baik 100 pertempuran Raja Dewa dan Singa Raja Basian adalah karakter yang pernah menguasai dunia ini. Sebagai keturunan dari klan Qi, Qi Xiaodi berharap suatu hari mendapatkan kembali kejayaan mereka dan membiarkan warisan mereka berkembang lagi. "Kakak, aku akan mencoba yang terbaik," kata Qi Xiaodao untuk memotivasi dirinya sendiri. Bersambung.